Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Salah di bulan puasa ini sambil menunggu puasa kita belajar ilmu sebentar. Pada kesempatan ini saya akan sharing masalah implementasi K3 di bidang industri minyak dan gas. Lihat gambarnya ini ya. Ini anjungan minyak lepas pantai, petrokimia lah seperti inilah migas kita. Oke, apa ya summary yang akan kita pelajari di sini? Pertama kita akan mengenal proses. Karena tadi kan banyak yang belum mengerti juga ya. Kita akan jelaskan proses migas itu apa aja. Terus apa saja risikonya, bagaimana antisipasinya. Nah, setelah itu baru kita lihat bagaimana implementasi K3 safety di migas sendiri. Kita akan mengenal juga berbagai tools dan metode yang biasa digunakan. Dan yang terakhir, kita akan mengenal juga apa saja program K3 di industri migas. Ini kira-kira summary kita sore ini. Oke, ini CV saya tadi udah jelaskan oleh Pak Agung. Ya, saya hampir dua tempat ya di migas ya. Dulu di Start Energy, kemudian di Burus Petrochemical di Abu Dhabi. Jadi saya akan banyak sharing juga pengalaman saya di dua tempat kerja saya selama ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Oke, pengantar awal. Masing-masing industri itu memiliki proses dan pekerjaan yang berbeda-beda, sehingga karakteristik risikonya pun berbeda pula, dan berbeda pula cara penanganan risikonya. Begitulah dengan migas juga ya, beda dengan industri yang lain. Industri migas dikategorikan sebagai industri berisiko tinggi, sehingga K3 pun diimplementasikan dalam tahapan yang menyeluruh, mulai dari desain, proyek, operasional, sampai kondisi darurat. Nah, inilah bedanya dengan industri yang lain ya. Jadi sejak awal, migas itu desainnya pun udah masuk safety di sana. Nah, dan penerapan K3 pada tiap tahapan proses tersebut, ada metode tersendiri bagaimana menerapkannya. Nanti saya akan jelaskan lebih detail. Oke, coba kita lihat ini berbagai jenis industri ya, yang kita kenal selama ini, mulai dari jasa, hotel, restoran, industri makanan, konstruksi, manufacturing, kimia, power plant, listrik, pertambangan, oil and gas, sama penerbangan. Dari berbagai industri ini, beda-beda karakternya. Nah, kalau kita lihat tingkatan resikonya rendah, sedang, dan tinggi, kita akan melihat bahwa oil and gas itu termasuk resikonya tinggi. Ledakan, kebakaran, segala terjadi di sana. Dibandingkan misalnya industri jasa ya, seperti hotel, restoran, itu rendah dan sedang. Industri makanan rendah dan sedang. Yang tinggi itu tambang, kimia itu termasuk tinggi. Dan yang risiko tinggi yang kita kenal selama ini adalah migas dan penerbangan. Karena itu banyak teori-teori metode-metode ilmu safety berkembang di migas sama penerbangan. Karena inilah yang sangat riskan dan banyak teknologi dikembangkan. Dan akhirnya metode ini pun digunakan di industri yang lain. Jadi kalau kita belajar safety tentang di industri migas, nanti kita akan bisa lebih paham untuk penerapan di industri lain. Ya, seperti pengalaman saya pernah kerja di migas, sehingga saat kerja saya di industri yang lain, di food, segala macam, lebih mudah, karena kita udah paham standarnya. Itu kira-kira kenapa di migas risikonya sangat tinggi. Oke, kita lanjutkan. Apa karakteristik khas dari industri migas? Pertama, dia tuh prosesnya kontinu. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ini beda misalnya dengan pabrik, ya kayak pabrik mobil ya. Pabrik mobil itu ada istirahatnya. Waktu lebaran istirahat. Tapi kalau migas tidak. Terus-terusan beroperasi. Walaupun libur pun terus jalan. Mau lebaran segala macam, mereka nggak ada liburnya. Jalan terus. Itulah migas. Materialnya pun berbahaya. Ya, kita tahu sendiri ya, minyak dan gas itu materi yang berbahaya. Dan lokasinya jauh dari pemukiman. Karena kalau ada sesuatu terjadi, dampaknya besar pada lingkungan. Karena itu kita perhatikan nambangan minyak, rig, atau kilang minyak, tempat-tempat lain selalu jauh dari pemukiman. Kayak yang kemarin kita dengar ya di Balongan Indramayu itu, kan ada ledakan, untung jauh dari penduduk ya. Kalau dekat tuh penduduk kita akan kena juga, sehingga biasanya jauh. Selanjutnya, pekerja dan kontraktornya memiliki kualifikasi khusus. Jadi nggak bisa sembarangan orang ke sana. Ada training, ada apa, persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bisa masuk ke area itu. Dan karena sistemnya kontinu, mereka kerjanya shift.
rotasi agar prosesnya tidak terputus. Ini mungkin kira-kira yang khas di industri migas. Kita coba lihat lagi. Nah, industri migas secara umum dibagi 3. Ada upstream, midstream, downstream. Ini ada hulu dan hilir ya. Hulu itu apa? Hulu itu eksplorasi, produksi, survei, pengeboran. Ini kayak rig ya, rig minyak yang jauh di atas gunung, di lepas pantai, itu eksplorasi. Risikonya apa? Ledakan, kebakaran, blowout, juga gas beracun. Nah ini yang khas juga di minyak itu pasti ada gas beracunnya. Kalau midstream itu transportasi, mobil tangki, kapal tangki, pipa, mobil bertangki itu adalah midstreamnya, transportnya. Ini risiko juga. Dan downstream itu hilirnya, kayak seperti kilang minyak, petrokimia, dan paling ujung pom bensin yang kita temui sehari-hari. Risikonya pun hampir sama, ledakan, kebakaran, gas beracun. Nah, ini kita akan lebih banyak melihat dari kenapa saya jelaskan seperti ini, karena kondisinya beda-beda dalam setiap sektor. Nah, ini kira-kira gambaran singkat seperti ini ya. Awalnya itu bermula dari eksplorasi. Ada survei, seperti ini survei seismik. Jadi ada orang survei, bisa di darat ataupun laut, dia akan melakukan survei tentang potensi minyak. Terus ada eksplorasi, pengeboran, ekstraksi, dan nanti dialirkan ke tempat pengolahan minyak. Jadi langkah awalnya eksplorasi, ekstraksi. Nah, kalau udah ditemukan minyak, dia akan dipompa terus. Ini pompa minyak ya. Nah, nanti pakai pipa dikirimkan ke tempatnya tangki, ada treatment. Ini treatmentnya banyak ya, heater segala macamnya treatment, dan akhirnya sampai ke kilang. Inilah kilang minyak. Di kilang minyak pun nanti akan diolah crude oil tadi, minyak mentah, berbagai jenis hasilnya, dan nanti akhirnya adalah produk jadi. Ini kan drop minyak ya, ataupun kalau kita langsung terima di pom bensin. Kalau gas pun sama sebenarnya. Jadi sumur itu ada 2, sumur itu bisa sumur minyak atau sumur gas. Atau ada satu sumur bisa menghasilkan dua-duanya. Jadi karena itu disebut migas karena prosesnya hampir sama. Baik ya, ini kira-kira gambaran umum proses migas. Eksplorasi, pengeboran, produksi, pipa, pengolahan awal, pengolahan kilang minyak sampai masuk ke pom bensin yang kita pakai sehari-hari. Oke. Nah, di sini kita akan berbicara, ini kan mungkin terlalu luas ya. Kita akan ambil beberapa yang tempat yang spesifik, jangan banyak ambil di eksplorasi di pengeboran, sama yang lebih rumit sebenarnya adalah di kilang ini, kilang minyak ini. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, ini kira-kira gambaran sederhana aja ya, saya jelaskan sedikit. Ini di pengeboran, ini rig pengeboran. Nah, ini ada pipanya, pengeboran, ada drill bit, inilah ujung pengeboran, ini drill pipe. Dia mengebor ke dalam bumi. Dan ini banyak instalasi di atasnya. Ada mat tuh kayak lumpur ya, kayak apa ya, pelumasnya lah, dipompakan sini. Terus juga pas awal ngebor. Jadi pas awal ngebor mas dulu, ini ada casing itu pipa luarnya, dan ada untuk pengeborannya. Ini drill bit. Drill bit ini paling mahal. Yang paling bawah tuh sebagian ada yang pakai intan juga kan harus kuat. Nah, jadi kegiatan pertama adalah pengeboran, mengebor. Nanti setelah hasilnya ditemukan, pipa yang tetap bisa ini, nanti ada produksi. Pipa terus mengalirkan minyak atau gas ke atas. Oke, ini kira-kira gambarnya. Dan di sini ada blowout preventer, nanti saya jelaskan ya. Jadi salah satu risiko dalam pengeboran itu adalah namanya blowout. Jadi pas ngebor dia berbalik ke atas. Nah, ini adalah namanya blowout preventer untuk mencegah itu. Contoh kasus yang terkenal yaitu di Lapindo di Sidoarjo itu Porong, itu blowout ke atas, ataupun di Teluk Meksiko. Itu dari sini karena tekanannya di bawah itu besar. Kalau nggak dikendalikan, dia akan blowout, jadi terbakar. Oke, ini kira-kira gambaran proses pengeboran. Oke, nah hasil pengeboran dari sini, kalau udah ditemukan minyak, nanti dipompakan pakai pipa masuk ke tempat pengolahan. Jadi awal namanya itu crude oil, jadi oli mentah, minyak mentah. Mentah itu nanti akan diproses di kilang
Prosesnya ada destilasi, ada fruktasi, banyaklah proses kimia di sini, di kilang minyak ini. Ini prosesnya banyak, tapi sederhananya adalah nanti dipisahkan sesuai dengan suhunya ya, fraksi berat sama fraksi ringan. Yang paling berat tuh ya ini, bitumen, itu jadi aspal. Nah, yang paling ringan itu gas, jadi LPG. LPG yang kita gunakan di rumah kita masing-masing. Ya, awalnya satu dipecah, ada yang jadi oli, ada yang jadi minyak pelumas, ada yang jadi diesel, ada parafin untuk pesawat, ada nafta, dan ada bensin. Dan paling tinggi adalah gas LPG. Nah, ini kira-kira seperti inilah proses di kilang minyak, dibagi-bagi, dari sini masuk ke tempat kita. Ini gambar sederhana ya, walaupun sebenarnya rumit sekali proses di sini. Lanjut ya, ini gambaran umumnya. Nah, inilah kira-kira gambaran ya. Ini rig, ini rig onshore di darat seperti ini. Ya, kalau ini di laut, itu sebenarnya sama aja, tapi ini ke dalam permukaan laut di bawah ya. Ini lepas pantai, ini di darat. Ini proses pengeboran. Jadi ini dimasukkan pipa ke bawah. Ini pipa disambung-sambung. Nah, ini alat penyambungnya. Dan disinilah salah satu risiko kerja di rig adalah seperti ini. Karena harus manual ya. Ini kalau nggak hati-hati orang bisa terjepit tangan, terembus di sini. Ini area berbahaya di rig. Yang lain juga adalah rig itu ada tinggi. Jadi kerja sampai di atas, ada namanya mercury paling di atas sana. Itu jadi risiko ketinggian di sini. Dan ini adalah mereka pakai pipa bertekanan karena untuk pressure ke bawah itu ya. Dan ini pun pipanya pun khusus. Ini kalau bocor, kalau lepas, ini bisa berbahaya juga ini. Sambungan-sambungan selang ini. Oke, ini kira-kira di kegiatan rig dan apa saja risikonya. Nah, ini setelah dari rig sampai ke kilang, nah inilah proses yang risiko terjadi. Ini kebakaran, bisa terbakar juga, ini tadi ya, blowout itu, tidak terkendali dari pipa minyak di bawah, sehingga terbakar. Ini di lepas pantai. Ini adalah risiko yang paling besar di migas itu adalah kalau ada kebakaran di lepas pantai, karena susah. Orang pun tak mudah dievakuasi. Dan salah satu kebakaran terbesar di migas itu namanya Kepler Alpha, itulah yang menjadi ide berbagai teknologi metode pengembangan safety dikembangkan di migas. Ini adalah ledakan di kilang minyak, ledakan seperti ini. Nah, ini tangki. Nah, ini kira-kira seperti inilah yang kasus kemarin di Indramayu ya, di Balongan, tangki meledak. Minyak meledak tuh nggak sampai nggak sebentar, lama bisa memadamkannya itu. Nah, ini juga, nah ini nih, ini dari ledakan terjadi dari ini sumur minyak ya, ini blowout preventernya itu. Jadi bisa juga kalau nggak terkendali dari sini meledak ke atas, presinya tinggi. Ini kebakaran di petrokimia. Ya, seperti inilah dampaknya besar sekali. Oke. Nah, karena besar seperti ini dampaknya, karena itu tempat kilang minyak harus jauh dari pemukiman. Sebab kalau tidak, masyarakat sekitar akan terkena juga. Baik, ini gambarnya, nanti saya akan jelaskan detail seperti apa ya kasusnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke teori dasar ya. Teori dasar kenapa kan kasus di migas itu adalah kebakaran, ledakan itu yang selalu terjadi. Itu dasarnya adalah pakai teori segitiga api. Ini adalah teori standar di safety. Api itu akan terjadi kalau ada 3 faktor. Ada bahan bakar, ini bahan bakar tersalah, kayu apa segala macam yang bisa terbakar. Ada sumber panas, bisa korek api, puntung rokok ataupun yang menimbulkan panas. Dan ada oksigen, ada udara. Ada 3 hal inilah maka akan terjadi kebakaran. Ingat ya, ada sumber api, sumber panas, ada bahan bakar, dan ada oksigen udara. Nah, di instalasi migas sudah jelas, yaitu bahan bakar semua di sana gitu ya. Jadi karena itu mereka hati-hati, jangan sampai ada terjadi pemicu panas ini, karena akan menimbulkan kebakaran. Nah, bagaimana memadamkan api? Memadamkan api adalah dengan memisahkan 3 ini. Apakah bahan bakarnya dipisahkan, sumber api ini memadamkan, atau oksigennya, udara dijauhkan.
Baik ya, ini teori standarnya tiga api yang jadi acuan kita orang safety bagaimana mencegah terjadinya kebakaran. Nah, oke, di migas ya udah jelas sekali ya, karena tempat bahan bakar potensinya besar sekali. Tapi harus diingat, bukan hanya terbakar sekali, tapi bisa terjadi reaksi berantai. Karena itu kan ada kimia di sana juga, ada proses kimiawi, sehingga kebakaran itu biasanya diikuti oleh ledakan. Kebakaran, ledakan, ada kebakaran lebih besar lagi, sampai bisa juga menimbulkan gas beracun. Nah, inilah satu hal yang sangat kompleks di migas dibanding yang tempat lain. Kalau lain misalnya pabrik pabrik tekstil terbakar, ya udah terbakar aja. Tapi kalau migas bisa menimbulkan ledakan. Nah, itu kondisi paling parah itu dalam ilmu kebakaran istilah dengan namanya BIF ya. Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion. Jadi ada ledakan setelah terjadi kebakaran. BIF ini ledakan menyebabkan pecahnya suatu wadah atau tank atau tertutup seperti tangki. Diakibatkan meningkatnya tekanan dalam tangki karena panasnya tinggi. Nanti saya jelaskan di gambar seperti apa ya. Tapi inilah sangat dihindari terjadi di migas dan banyak kasus tangki yang meledak ada seperti ini. Baik, coba perhatikan ya, ini teorinya singkatnya. Nah, inilah ini kaca seperti ini seperti BIF. Ini terbakar ya biasa, tapi lama-lama dia bisa meledak. Nah, sama seperti ini. Karena itu biasanya pemadam kebakaran tuh kalau ada waktu kebakaran, dia tuh akan nyemprotnya tuh ke sini, tangki, dinding tangki supaya dingin. So kalau panas bisa meledak. Nah, seperti inilah. Dia memadamkan api, tiba-tiba tangki langsung meledak. Ini namanya BLIF. Jadi ledakan terjadi setelah kebakaran. Ini sangat dikhawatirkan. Saya jelaskan singkat ya. Ini mungkin teori fisika tapi sederhana aja. Bapak-bapak mungkin coba memahami sedikit ya. Ini tangki, ada tangki. Tangki itu kan gas semua terisi Pak. Sebagian tuh ya ini ada cairannya, di atasnya kan kosong, ada vapor, ada gasnya, udaranya. Nah, kalau panas, ya seperti inilah kita masak air di cerek gitu ya, di teko. Kan ada uap. Jadi yang cairan ini jadi uap dia. Uap mengumpul di sini. Kalau kita teko kan ada keluarnya ya, bisa keluar ya. Nah, tapi kalau tangki tertutup dia. Nah, itulah kalau tangki tertutup dia, kalau di sini ada kebakaran di luar, ini ada minyak, terus dia panas, jadi gas. Dan ingat ya, ingat pelajaran fisika waktu SMA, ingat kan? Masih ingat, coba ingat. Apa rumusnya ya? Bahwa gas itu volumenya lebih besar daripada cairan. Sehingga ketika cairan berubah jadi gas, dia volume besar, menekan. Nah, ini kan. Nah, itulah akhirnya terjadi liquid boils, terus excess pressure. Jadi ada tekanan berlebih, sehingga akhirnya meledak. Nah, karena itulah ini di instalasi migas atau tangki selalu ada namanya pressure vessel, pressure relief valve. Jadi ini sebenarnya apa ya, valve pengaman. Jadi kalau ada tekanan tinggi akan lepas ke sini. Karena itu kalau kita lihat di kilang minyak ataupun di pot minyak kita lihat ada api keluar itu pelepasan dari tekanan yang berlebih. Ini namanya BLIF. Ini kalau rancangannya udah seperti ini ya. Tapi kalau terjadi kebakaran dan suhu sangat besar, ini tidak bisa dikendalikan, akhirnya meledak. Itulah namanya tadi BLIF ya, yang sangat dikhawatirkan. Karena itu dari awal desain di migas dirancang supaya ini tidak terjadi. Baik ya, paham ya Bapak Ibu sekalian ya. Ini sederhana aja kenapa terjadinya tadi BLIF ya. Oke. Nah, risiko secara umum apa aja di migas tadi ya, selain tadi BLIF, ledakan dan kebakaran jelas, terus tangki dan pipa dan peralatannya bertekanan tinggi, suhu tinggi. Karena untuk mengolah minyak itu perlu suhu tinggi sama tekanan tinggi. Ingat ya, itu rumus fisika, seperti itu. Terus kita banyak di sana pakai material kimia berbahaya, mudah terbakar, mudah meledak, ataupun iritasi. Di sana pun bisa menimbulkan gas beracun. Jadi dari sumber minyak itu ada gas beracun, namanya H2S. Sama seperti di gunung berapi ya, H2S itu seperti bau kentut lah, tajam baunya itu. CO, karbon monoksida, itu yang terjadi.
Salah satu H2S-nya banyak itu adalah di sumur geotermal juga, panas bumi, banyak orang kasus meninggal terkena gas H2S ini. Di sana pun kita banyak dikerja di ruang terbatas, ada juga bahaya transportasi, tabrakan kendaraan alat berat, kapal laut, ataupun udara kalau yang di lepas pantai. Juga bahaya dari mesin, hantaman, tekanan, kena badan tajam, seperti tadi ya, jerik tadi, pas pemasangan pipa tadi. Selain itu juga, karena tempatnya remote area, tempat yang jauh, jadi tantang alamnya ekstrim. Di hutan, di gunung, di laut, lepas pantai. Coba bayangan kerja di lepas pantai, ada badai. Wah, itu tantangannya berat sekali. Jadi ini ekstrim. Terus juga kelelahan fisik dan mental. Nah, inilah kira-kira risiko-risiko di area migas, risikonya tinggi. Ya, karena itu wajar juga lah. Orang lihat di migas itu gajinya besar ya, gaji besar kan sebanding juga risiko yang mereka hadapi itu besar juga. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, itu tadi di migas. Sekarang kita lanjut ke teori. Bagaimana kita mengenali risiko-risiko itu semua? Oke. Ini kita bicara risiko ya. Ini teorinya, seperti gambar dado ini. Risiko itu adalah bahaya dikalikan potensi terjadi. Jadi sebenarnya itu udah ada bahaya. Di minyak itu udah bahaya gitu ya. Tapi kan tidak langsung membahayakan kita. Kalau terbakar, kalau satu baru menimbulkan risiko. Jadi ada bahaya, ada kemungkinan terjadi. Ini dua hal ini. Nah, jadi bagaimana teori safety mengendalikan risiko? Ya kita hilangkan bahaya ini atau hilangkan kemungkinan terjadinya potensi yang membuat bahan bakarnya terbakar. Jadi dua ini teorinya, bahaya sama ini salah satu dihilangkan sehingga risikonya bisa tidak terjadi. Ini teori dasar. Nanti kita lihat seperti apa detail teknisnya. Nah, ini teori resiko. Mungkin yang pernah ikut training sebelumnya udah pernah tahu juga ya. Jadi setiap risiko yang terjadi itu berbagai cara menanggulanginya. Dari paling efektif sampai kurang efektif. Mulai kita hilangkan bahayanya, kita ganti, kita buat rekayasa teknik, administrasi, dan paling terakhir adalah pakai APD. Ya, sama seperti bahaya tempat migas tadi kan. Kita kan melihat orang pakai helm, pakai apa segala macam, pakai safety shoes macam. Itu sebenarnya hanyalah paling rendah ya. Tapi di balik itu udah banyak pengamanan-pengamanan yang lain. Dan yang paling bagus, efektif itu adalah pengamanan bagaimana kita menghilangkan bahaya tadi atau mengganti substitusi bahaya proses yang lain lebih aman. Nah, di migas kita akan banyak bicara ini, walaupun pasti yang di bawah pun dilakukan. Seperti APD kan minimal dilakukan oleh mereka. Oke, nah untuk menilai bahaya ada namanya matriks risiko. Yaitu tadi ya, dari rumus tadi ingat ya, bahaya kali kemungkinan, ini kemungkinan terjadinya, ini adalah bahayanya. Bahaya itu mulai dari yang bahaya kecil sampai bahaya besar. Kemungkinannya kemungkinan kecil sampai besar. Jadi misalnya kayak tadi kan bahaya besar adalah kayak di sumur minyak itu kan ledakan terjadi, tapi kemungkinannya kecil, jarang-jarang kan. Nah inilah. Nah kalau yang bahaya udah besar, tapi kemungkinannya besar juga, ini termasuk udah ekstrim, risiko tinggi yang harus ditangani. Dan di migas adalah banyak dia risiko-risiko seperti ini. Misalnya kalau risiko rendah ya kayak kita jatuh ke sleo ya, jatuh ke sleo di jalan kepleset itu banyak terjadi tapi skalanya itu rendah, risiko rendah. Nah itu. Tapi kalau di migas itu risikonya tinggi tapi kemungkinannya pun besar sehingga harus hati-hati. Nah karena itu salah satu pengamanan di migas itu ada teorinya namanya pengamanan berlapis dengan Swiss cheese atau keju Swiss, nanti saya gambarkan ya. Jadi intinya untuk resiko-resiko yang tinggi, dampaknya besar, akibatnya besar, dan kemungkinannya besar juga, maka pengamanannya pun harus khusus. Salah satu adalah dengan pengamanan yang berlapis. Jadi nggak cukup hanya satu pengaman, tapi berbagai pengaman. Nah, seperti apa pengamanan berlapisnya itu? Oke. Nah, sebelum ke sana, saya jelaskan dulu ya. Jadi safety secara umum itu ada dua. Ada occupational safety, ada process safety. Occupational safety itu berhubungan dengan tindakan manusia. Terjatuh, terjepit, apa gitu ya, orang kepleset itu adalah berhubungan dengan manusia karena
perilaku dia, kejadian yang berhubungan dengan pekerjaan. Ini istilahnya occupational safety, jadi lebih melibatkan faktor manusia. Jadi investigasinya pun tentang manusia, kenapa itu terjadi. Nah, satu lagi ada namanya process safety. Nah, ini adalah insiden yang berkaitan dengan proses produksi dan peralatan. Kecelakaannya pun disebut adalah proses safety accident. Itu tadi kan seperti ledakan, kebakaran, kebocoran zat berbahaya. Dan untuk menganalisanya kita perlu pemahaman teknik proses apa yang itu terjadi. Nah, di migas itu kebanyakan adalah proses safety. Kecelakaan yang terjadi di proses. Walaupun ada juga yang berhubungan dengan manusianya ya, tapi lebih banyak di sini. Nah, karena itu untuk orang yang memperdalam safety di dunia migas, minimal dia harus paham ada pemahaman teknis ya. Kalau orang tidak punya dasar teknis agak susah untuk memahaminya. Minimal fisika kimia dia paham. Karena untuk memahami proses. Oke? Ini dipahami juga ya, ada 2 jenis safety. Nah, terus satu lagi, ini teori gunung es, pernah saya jelaskan sebelumnya. Jadi sebuah kecelakaan, ini kan gunung es, atau gunung es ya, gunung es itu kecil, tapi di bawahnya besar. Jadi, suatu kecelakaan, suatu apa yang terjadi, banyak kecil ya, tapi di bawahnya itu banyak penyebab-penyebabnya, banyak faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan di migas pun banyak, seperti karena itu, khusus untuk di migas, faktor ini semua harus kita pahami dari awal, kita prediksi dari awal, tidak boleh sembarangan. Kita tidak bisa hanya melihat ini aja, kayak tangki terbakar. Kita hanya tidak bisa melihat tambah tangki terbakar, tapi harus lihat juga sumber-sumber di bawahnya. Ini teori gunung es ya, pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, oke. Nah, ini baru saya masuk sama ini metode keju Swiss, istilahnya keju Swiss. Jadi, kenapa disebut keju Swiss? Karena saya nggak tahu sejarahnya. Kalau keju itu katanya ada kayak bolong-bolong gini nih. Jadi bolong-bolong. Nah, jadi kalau pengamanan ini kayak ini ada satu bahaya ya, berbahaya kayak gini. Kalau pengaman satu aja, tetap ada yang bolong, ada yang bocor. Sehingga perlu pengaman yang kedua. Tapi karena bocor, bolong juga, tetap ada bocornya terus ini. Sampai yang ketiga, sampai mungkin tetap ada juga yang bisa nutup ini semua ya. Kan hazard ini bahaya banyak kejadiannya, tidak semua bisa ditangani. Jadi kalau ini diumpamakan, benteng pertama itu adalah engineering control, kontrol secara mekanik. Yang kedua pengamanan secara administratif, pakai ujian kerja segala macam. Ini pengamanan pakai manusia, perilaku manusia. Dan yang terakhir adalah mitigasi. Sampai terjadi. Ini konsep pengamanan berlapis, sehingga akhirnya untuk tim migas itu pasti beberapa tingkat pengamanan, kita satu aja. Kalau risiko rendah, kita bisa ya pengamanan ini. Ya contoh di jalan lah. Di jalan pun orang sudah pakai helm, tapi tetap ada lampu merah, ada polisi segala macam bertahap. Dan itu pernah terjadi juga. Itu contoh sederhana bagaimana pengamanan berlapis. Nah, kalau di migas lebih detail lagi. Oke. Nah, ini contoh yang lainnya di real di migas ya. Namanya itu istilahnya itu SEAL, Safety Integrity Level. Ini gambar kilang minyak. Oke. Jadi kalau ada terjadi sebuah kejadian di migas, ini ada kebocoran apa segala macam terus sampai terjadi ada ledakan. Sebenarnya tindakannya itu udah berlapis, mulai dari tindakan pengamanan sampai tindakan mitigasi. Oke. Jadi yang kalau pertama, pengamanan pertama itu didesain, proses desainnya. Proses desainnya udah aman pas ngebuatnya. Terus ada proses kontrol. Proses kontrol itu ada kontrol suhu, kontrol tekanan di tiap alatnya. Itu pengamanan kedua. Kalau gagal juga ada operator intervensi, melakukan monitoring, pengamanan. Kalau enggak juga pakai safety instrument system. Contohnya itu kebakaran. Kalau kebakaran itu kan kalau ada panas, nanti ada otomatis air nyebrot dari sumber itunya. Itulah instrument system. Kalau nggak bisa juga, nanti ada relief valve, kayak tadi kan ya, di tangki, kalau ada suhu tinggi, dia akan melepaskan tekanan. Kalau nggak bisa juga, ini pakai pengamanan pasif, ban atau daik. Jadi biasanya kalau di tangki itu, sekitar tangki selalu ada kayak solokan ya, solokan, itu untuk mencegah juga.
ada kebakaran, ada tumpahan minyak di sana. Kalau nggak bisa juga tetap terjadi ledakan, maka inilah emergency response, tim tanggap darurat membantu di sini. Jadi kalau kasus terjadi kebakaran kayak kemarin di Indramayu itu, sebenarnya dari awal sudah ada di sini. Jadi misalnya pun sebuah tangki itu sudah dirancang dia kuat terhadap petir. Nah ini penangkal petirnya gimana sengaja terus. Jadi udah ada pengamanan dari awal. Itu teori pengamanan berlapis di industri migas. Dan ini diterapkan juga di industri yang lain. Kenapa khusus di migas? Karena risikonya tinggi. Kalau misalnya kayak pabrik makanan lah ya, buat roti, ini nggak perlu seperti ini. Pabrik roti cukup pemadam kebakaran aja. Tapi risiko tinggi, dia perlu berlapis. Baik ya, ini namanya safety integrity level. Prinsipnya adalah selalu berlapis pengamanan itu. Dan awalnya adalah dari desain sendiri. Oke. Nah, jadi karena itu di industri migas itu pengamanannya itu sejak dari awal, dari desain proyek sampai operasional. Jadi prinsip desain prinsip safety telah dimulai dari pas merancang. Jadi sebelum merancang, pas misalnya kita akan buat kilang minyak, dari awal desainernya buat itu udah masuk standar safety-nya itu bagaimana supaya aman segala macam udah masuk dari awal gitu. Nggak boleh pas di akhir aja. Nah, risiko yang tertinggi kayak misalnya di tangki ya segala macam itu pengamanannya berlapis tadi safety integrity level. Nah, inilah bedanya dengan contoh saya ambil kasus tekstil lah. Tekstil itu kan ya udah ada buat pabrik itu pabrik aja, terus buat mesin-mesin tekstil dimasang di sana udah selesai. Tapi kalau migas kilang nggak bisa dari awal pas perancangan dirancang. Atau misalnya pabrik roti bisa aja ini beli gudang, beli bangunan buat roti sana udah aman. Tapi kalau migas nggak bisa, harus dari awal dari perancangannya. Oke? Nah inilah jadi standarnya mulai dari desain, tahap desain, faktor safety telah masuk dalam desain teknis. Nah ini udah ada standarnya, ada API, ada OSA, ada Safe Inherent Design. Jadi saat desain pun udah dimasukkan standar safety-nya. Pas proyek pun harus dicek, karena jangan sampai ada salah konstruksi, salah pasang. Ini pun dimonitoring. Nanti ada kegiatan namanya PSSR, ada commissioning di akhir proyek. Ini untuk memastikan bahwa proyek dibangun sesuai dengan desain awal. Jadi nggak boleh, coba kayak kita buat bangunan ya kan suka ada pakai KW lah, pakai besi apa udahlah ganti aja besi itu bisa lah dibangun rumah kita. Tapi kalau di migas nggak bisa, misalnya tipanya karbon steel 30 sekian, ya udah sebagai itu. Kalau diganti nanti akan ada terjadi suatu dampak di sana. Oke. Nah, saat terakhir adalah di operasional, bisa kesalahan proses atau prinsip urgensi. Inilah baru ada program safety, maintenance, sama emergency response. Nah, selama ini kita di migas kita hanya melihat operasional aja ya, tapi sebenarnya sebelum itu banyak pengamanan safety dilakukan. Nah, ini kira-kira apa saja tahapannya dan tools yang digunakan. Jadi pas saat desain itu ada safety design review, ada PH, HAZOP, dan saya jelaskan ya. Ada project safety, PSSR, ada testing commissioning, ini tiap awal. Tahap normal nanti ada juga periodic maintenance, ada management of change, ada safety program di sini. Dan kalau kondisi emergency ada prosedur darurat. Ini 3 tahapan penerapan safety di industri migas. Jadi ini yang khas di migas itu sudah dari awal. Dari desain udah masuk safety-nya. Nah, ini kira-kira gambarannya. Ini kalau gambaran accident terjadi. Jadi sebelum accident itu udah ada risk prevention-nya. Bagaimana pencegahan itu terjadi. Kalau selama ini terjadi ya itu kan ada first aid, ada handle kita lakukan di sini. Kalau setelah terjadi apa? Kita ada investigasi, ada lesson learned, ada emergency procedure. Nah, kalau industri yang lain yang risiko rendah bisa aja lah, cukup hanya mungkin bagaimana penanganan supaya tidak terbakar, supaya apa. Tidak perlu jauh-jauh buat pencegahan dari awal, tapi migas harus dari awal. Itu yang membedakan migas dari industri yang lainnya. Oke, itu. Nah, ini kira-kira proses di migasnya. Terus apa aja safety standarnya supaya kita belajar ya. Yang utama di migas kita biasanya pakai API, American Petroleum Institute, ada standar migas. Terus ada OSA juga, dari Amerika juga.
Ada NFPA untuk khusus untuk proses kebakaran, ada IC standar untuk alat listrik, ANSI, NEMA, mechanical instrument, ada juga standar ATEX untuk pencegahan ledakan. Ini salah satu banyak yang lain-lain juga. Nah, standar inilah nanti digunakan pas saat perancangan awal. Contohnya ini yang detail ya, API 53, Blowout Prevention Equipment System for Drilling Operation. Ini udah ada. Jadi orang ngebor, dia harus mengikuti standar ini. Ini juga well drilling, IP54, 74, ini ada semua. Jadi orang kerja di migas, dia harus hafal lah, inilah kitabnya itu undang-undang dasar di API ini, dan banyak standarnya. Jadi sederhananya ya udah dari awal dia harus mengikuti ini semua. Jadi kita nggak bisa sembarangan aja buat instalasi migas. Nah, ini kalau kita lihat secara umum ya, kalau tadi umum ya, metode tuh K3S secara umum apa aja, manajemen sistem, yang dipakai di sini mungkin ada PSM, Process Safety Management, ada DNV. Identifikasi risiko, ini digunakan juga, ada HIRA, Hazard Identification, ada HAZOP, nanti saya jelaskan. Incident Investigation, BBS, nah ini Behavior Based Safety, ini banyak digunakan juga di migas ya, ada stop dari Dupont, ada safe start, ini pendekatan perilaku, dan ada tools process safety, SEAL sama LOPA. SEAL itu untuk pengaman berlapis tadi ya, ini biasanya untuk instrumen. Ini standar umumnya OSA, NFPA, NIOS, sama listrik. Listrik itu IEC kalau Indonesia PUIL, Taman Umum Instalasi Listrik. Jadi kalau di migas ya kita harus paham lah. Ini tapi agak banyak ya, kita pahami standar-standar itu semua. Oke, jadi tadi ini kira-kira gambar umumnya. Nah, desain apa aja? Desain, SEAL, LOPA, PH, PSSR, project. Kalau pas operasional, nah inilah kita banyak anti jelas juga ya. Kita sering lihat seperti ini. Ada si work permit system, ada JSA, ada LOTO, ada emosi, ada stop system. Ini pada saat operasional di migas. Ini pada saat desain. Nah, nanti ini pun dokumen-dokumen saat desain tetap dipakai di sini. Jadi saat kita monitoring segala macam, kita refer ke yang telah dibuat tadi. Oke, itu gambaran umumnya. Nanti kan kita akan masuk ke standar masing-masing industri migas, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir ya. Tapi mungkin saya kan kita refresh dulu ya supaya nggak bingung ya. Pak Agung, Dina mungkin kita bisa break sebentar ya. Silakan kalau rekan-rekan ada yang ditanyakan ya supaya nggak timbul bingung nanti ya sebelum kita lebih lanjut. Silakan kalau ada beberapa yang menanyakan. Ada yang kurang jelas? Oke, silakan. Silakan Ayu tolong dibuka mic peserta supaya bisa bertanya langsung. Silakan kepada peserta yang mau memberikan tanggapan atau pertanyaan, silakan diajukan langsung di open mic-nya saja. Ayu atau Abdel bisa dibuka mic peserta? Katanya belum ada, Pak Endra. Mungkin bisa lanjut dulu. Ya, oke. Baik, kalau gitu saya coba lanjut lagi ya. Oke. Sekarang kita lanjut, kita akan mulai pada tahap awal nih. Penerapan teknologi pada tahap awal. Ini pada tahap eksplorasi ya. Eksplorasi itu bisa survei, seismik atau geofisik, pengeboran onshore, offshore, di atas pantai, transportasi, sama mobilitas. Ini kayak contohnya gambar rig di darat ya. Oke. Apa saja risikonya? Pertama adalah blowout. Jadi ada ledakan dari dalam sumur itu sendiri. Karena itu tadi ada standar untuk namanya blowout prevention, pencegahan blowout. Pasang di pipa itu sendiri di bawah rig. Risiko kedua adalah gas beracun, H2S, karbon monoksida. Kalau C2, metan itu tidak beracun, tapi mudah terbakar. Ini bahaya juga. Karena itu biasanya di sumur minyak, orang pakai gas detektor. Jadi kalau ada gas, kadarnya tinggi, dia akan bunyi. Bahaya lain adalah terjatuh dari ketinggian, karena riftnya tinggi ya, 20-30 meter. Badan terluka karena benda berat, pukulan atau tajam, seperti tadi ya, pas masang pipa minyaknya.
terkena alat berat atau kejatuhan berat dari atas. Ini risiko-risiko di eksplorasi. Oke, selanjutnya pada saat safety design, pada saat perencanaan, berbagai potensi tadi udah diantisipasi sejak awal. Ini tadi ya, metodenya ingat ya, ada SEAL, LOPA, PHH, ada AMDAL juga. Nah, ini tambah lagi AMDAL ya. Ini untuk lingkungan harus dibuat juga. Sama ada buat simulasi juga. Jadi kalau perancangan kayak misalnya buat petrokimia atau kilang minyak, dia disimulasikan dulu, ada softwarenya. Kalau misalnya ada ledakan, berapa jauh dampaknya, sampai sejauh jauh, seperti apa ledakannya, itu ada softwarenya. Ya, safety, ada SIMOP ya. Biasanya disimulasikan dulu, itu untuk standar pencegahan. Jadi udah dirancang. Oh, kalau gitu aman berapa kilo. Karena itu buat kilang minyak harus jauh dari pemukiman. Karena bisa menimbulkan dampak ke sana. Oke, ini yang tadi saya jelaskan ya, yang pengamanan berlapis. Jadi SEAL itu konsepnya seperti tadi ini, seperti yang EDUSIS tadi, harus berlapis. Ada safety prosesnya layer 2 sampai layer terakhir. Jadi setiap kejadian di sini, kalau layernya banyak, maka risikonya akan lebih kecil, jadi bisa tertangkap oleh sebelumnya. Ini didesain namanya, kita pakai standar SEAL, Safety Integrity Level, dan LOPA, Layer of Protection Analysis. Nah, ini kira-kira gambarnya sebenarnya agak rumit, tapi saya jelaskan sederhana, saya akan tidak jelaskan detail. Tapi prinsipnya, hazard pada sebuah bahaya, dari awal udah dibuat pencegahannya. Tadi dengan inherently safer design ya. Jadi desainnya pun udah aman dari awal yang diperhitungkan. Kontrol level layer kedua apa? Ada proses kontrol. Nah, kan itu bisa kita kendalikan ya. Kendalikan pakai pompa, pakai apa segala macam, kemana arahnya. Ini ada proses kontrol. Jadi kalau tiba-tiba misalnya suhunya tinggi, nanti ada alarm, dia bisa matikan sendiri. Inilah pakai proses kontrol, ada alarm. Kalau nggak bisa juga dengan operator, lanjut dengan safety instrument, dan terakhir adalah mechanical protection system. Ini tahap-tahapan yang dilalui, bagaimana sejak awal didesain, ini semua harus ada. Jadi misalnya buat tangki itu jelas, kalau tangki di luar ada pengaman, bagaimana supaya tidak terkena petir, bagaimana supaya ini terus dirancang dari awal sampai yang terakhir. Ini teorinya sebenarnya agak rumit, tapi sederhana seperti ini aja, bahwa dari awal dirancang dan kita harus banyak pengamanan berlapis. Nah, ini contoh lagi, satu hal yang diperhatikan juga, kalau ya masuk di dunia migas ataupun petrokimia, kita harus punya pemahaman teknis, bisa baca gambar teknis seperti ini. Misalnya itu ada PFD ya, flow process chart, proses diagram, atau PNID, pipe and instrument diagram. Nah, ini kan kalau orang nggak biasa bingung bacanya apa gitu ya. Tapi kalau orang udah paham, tahu di sini, oh bagaimana prosesnya, sini masuk pipa, masuk ada pompa segala macam terus sampai ke ujungnya. Dari sini orang namanya ahli proses safety akan bisa melihat di mana akan terjadi bisa potensi ada tekanan berlebih, ada suhu berlebih, ada kebocoran segala macam. Dari awal sudah tahu. Dan ini pun di kontrol panelnya di tempat pengadilan operasi ada seperti ini. Dan orang harus paham ya. Kalau orang nggak paham ini susah nanti untuk mengamankannya. Nah, ini yang lebih detail lagi nih PNID. Saya tahu ini ada valve ya, ada keran, ada apa segala macam, ada pengaman, terus ada ventilasi. Jadi kalau di diskusi hanya lihat ini aja mereka itu. Karena ya prosesnya continue. Tapi dari sini kita bisa ketahuan. Oke, ini dokumen yang harus dipahami ya. Nah, ini satu teori yang lain. Jadi di desain migas itu pun mereka buat zone. Areanya dibuat zone berbahaya. Berbeda-beda, zone 0, zone 1, zone 2. Ini istilah standarnya seperti ini. Jadi di sebuah tempat tuh dibuat mana yang area zone 0 paling bahaya, zone 1, zone 2. Zone 0 itu adalah tempat yang mudah banyak fluid yang mudah meledak ada di sana. Kemungkinan besar akan meledak, ini paling bahaya. Ada zone 1, ini bisa meledak, terbakar kalau kondisi normal, dan zone 2 itu meledak kalau kondisi abnormal. Ini di area migas atau petrokimia selalu dibuat, maksudnya zone mana? Karena standar pengamanannya itu berbeda, kita masuk tiap zone ini.
Nah, contoh sederhana ini adalah di pom bensin. Jadi zone 0-nya ya inilah tempat tangki ataupun tangki timbun yang di bawah ini. Ini zone 0, sangat berbahaya sekali. Nah, terus ada zone 1-nya di sini nih, dekat tempat kita isi bensin, dan zone 2 di luarnya. Nah, karena itulah kenapa di area yang zone 0 ini orang harus pakai explosion proof. Alat-alatnya itu yang tidak memicu ledakan. Termasuk di kilang minyak pun lampunya pun sembarangan, lampunya explosion proof yang meledak. Nah, itu pun juga misalnya kayak di pom bensin, kenapa tidak boleh dekat sini orang merokok ataupun juga menggunakan handphone, karena bisa memicu energi listrik, pencahayaan listrik, dan di sini kan banyak nih, ada uap-uap dari minyak ini, itu bisa terbakar. Ini termasuk zone 1. Nah, inilah yang kenapa kita disebutkan di pom bensin nggak boleh. Kalau udah, nggak apa ngerokok gitu. Emang ilmu jauh, tapi kalau dekat dari sini bisa terjadi. Ini ya, pemahaman zone 0, zone 1, zone 2. Ini silakan dipelajari lebih lanjut, tapi ini adalah standar yang digunakan di industri migas. Yang lain adalah hazard analysis. Saya tidak jelaskan detail, tapi intinya adalah pada sebuah proses itu semua, sejak awal kita rancang bagaimana konsekuensinya, bagaimana pengamanannya. Jadi misalnya kalau ada ini aliran flow-nya besar, apa konsekuensinya, bagaimana pengamanannya, bagaimana resikonya. Ini dokumen dipakai untuk hazard, untuk masalah. Jadi sebelum kita merancang misalnya kilang minyak, dari awal dia udah mendiskusikan ini, coba lihat rancangan. Oh, akhirnya ini bakal terjadi di sini, ada tekanannya naik, ada susu naik. Oh, karena itu pakai alat ini terus dirancang. Nah, ini contohnya, kita install ini segala macamnya. Ini adalah hasil dari analisa kita pakai hazard. Ini agak rumit ya, tapi dipahami sederhana aja. Simulasikan bagaimana rekomendasinya, dan itulah dipakai di instalasi akan kita pakai. Terus, nah kita pun ada monitoring ya, pada saat desain, pada saat proyek pun harus dimonitor. Misalnya kita buat kilang minyak, kita tadi pakai PHA, proses hazard analysis di desain, pakai hazard, dan ada namanya PSSR. Jadi sebelum instalasi migas, kilang, ataupun petrokimia itu, sebelum beroperasi, di akhir proyek ada namanya PSSR. Jadi keliling semua orang, dicek, udah berfungsi belum sesuai desain awal. Nah, terus juga dilakukan kombinasi sama testing, dicek semua alatnya itu fungsinya benar nggak, berfungsi dengan baik. Dan itu disiapkan juga orang-orangnya, operator dilatih. Nah, setelah itu oke semua, beres, nah baru oke, ready nih. Fasilitas ini bisa digunakan. Saat proyek ya. Nah, kalau sudah normal kerja apa? Nah, kalau udah normal kerja baru nih orang masuk. Kita ada safety induction, ada training. Kalau lepas pantai, trainingnya berat lagi itu, ada namanya bullshit sama survival. Jadi orang minimal harus bisa survive di laut. Ada fit for duty, orangnya pun sehat, kerja ya. Terus tiap kerja kita harus pakai work permit, ada JSA, job safety analysis. Nah, terus yang itu barulah kita pakai APD standar bajunya, safety shoes, bawa gas detektor, kalau untuk mencegah gas beracun. Kendaraan pun khusus. Di kendaraan masuk migas pun ada khusus. Biasanya sebagian lokasi nggak boleh mobil bensin. Karena bahaya, knalpot bisa menimbulkan ledakan juga. Bahkan di beberapa tempat hanya pakai sepeda. Sama sehingga tempat saya dulu petrokimia, operator ya pakai sepeda aja, karena sepeda kan tidak menimbulkan ada percikan seperti mobil kan. Terus safety driving standar juga. Dan yang terakhir adalah BBS. Nah, ini selama hari kita lihat, tapi ini standar untuk migas pas saat operasi. Jadi bayangkan banyak persyaratan yang nggak boleh sembarangan orang masuk sana. Ini tadi ya. Ya. Oke, nah terus apa aja standar tool standarnya? Tadi ya, work permit system, izin kerja, SA, ada color coding, nanti saya jelaskan juga ya. Ini standar umum warna pipa. Ada juga kita harus paham simbol-simbol hazard, simbol-simbol bahaya di bahan kimia. Ada MSDS, Material Safety Data Sheet.
menjelaskan tentang penanganan bahan kimia. Ada management of change, ini prosedur, bisa dijelaskan. Pengamanan kebakaran udah standar ya. Juga ini behavior based safety. Nah inilah, jadi selain prosesnya, orangnya pun harus kita monitor. Inilah pakai program monitoring untuk perilaku. Dan satu lagi nama CSMS, Contractor Safety Management System. Ini diterapkan di industri migas. Baik, kita coba lihat ya. Nah, ini saya jelaskan lagi. Ini kayak tadi nih, PNID, gambar PNID. Gambarnya rumit ya. Kalau orang udah biasa akan bisa paham ini. Harus juga pakai isometric drawing. Seperti inilah gambarnya. Ini ada kolom, ada tangki, pas segala macam. Nah, ini kalau orang safety di migas, harus paham, harus bisa baca ini. Kalau nggak bisa baca ini ya, susah juga kita itu kan ya. Karena itu untuk di migas harus orang punya pemahaman teknis. Oke, ini kira-kira proses bagaimana untuk buat permit dengan JSA. Jadi intinya di migas pun sejak awal pekerjaan pun harus dibuat planningnya, apa pekerjaannya, jelaskan bagaimana prosesnya, apa risikonya, buatlah JSA. Nah setelah JSA dibuat, dilampirkan pada izin kerja, nanti diajukan ke area di sana, apa supervisor atau manajer, kalau oke, baru bisa dipekerjakan, dan nanti ada orang yang monitor. Ini kira-kira gambaran JSA seperti apa. Jadi kerja di migas itu ada izin kerja dan ada JSA. JSA itu untuk memahami risiko kerja. Apa saja persiapan JSA itu? Jadi kita uraikan urutan kerja, identifikasi bahaya, bagaimana risikonya, bagaimana pengamanannya. Ini saya jelaskan seperti apa ya. Ini contohnya lah. Ini contoh JSA. Ini pekerjaannya apa? Ini pekerjaannya menggerinda hasil besicor. Siapa pengawasnya? Apa aja APD-nya? Pakai kacamata safety, pakai safety, pakai masker. Kapan? Siapa yang melakukan? Pelaksananya siapa? Nah ini baru jelaskan apa saja urutan kerjanya. Mengambil besicor, menekan besicor, meletakkan pasang besicor. Apa saja bahayanya? Tangan tergores. Di sini juga tangan terkena batu gerinda, percikan api mengenai muka, tangan keras. Inilah. Jadi setiap urusan kerja diuraikan apa bahayanya. Nah, bagaimana pengendaliannya? Jadi pakai APD, sarung tangan, pakai masker, yang lainnya. Ini contoh sederhana JSA, apa urutan kerjanya, apa potensi bahayanya, dan bagaimana pengendaliannya. Ini dituliskan, dibuat oleh orang yang melakukan pekerjaan, nanti dilampirkan pada izin kerja. Kalau izin kerja nggak ada JSA, nggak diizinkan oleh yang punya area di sana. Nah, ini apa saja kerja-kerja berisiko yang selama ini banyak digunakan, mintakan itu ya. Ya, kerja panas, misalnya kelas, kerja pengelola listrik, ruang terbatas itu maksudnya kerja dalam tangki, pengangkatan benda berat, menggunakan bahan kimia, ini risiko tinggi semua. Atau mengerjakan alat manual, pemindahan barang, atau juga risiko rendah, di office, perbaikan, bersih. Kalau bersih-bersih cleaning service, ya nggak perlu bikin kerja lah, emang udah kerja ringan dan sehari dia. Tapi kerja-kerja berbahaya ini, kerja di ketinggian, dalam ruangan, kerja listrik, penggalian, pengelasan, pakai bahan kimia, pengangkatan, ini kerja risiko tinggi, dan ini semua harus pakai izin kerja. Ini contoh izin kerja ya, seperti ini nih, hot work permit. Jadi biasanya di tangan. Jadi biasanya ada dokumennya, ini dokumen izin kerja, itu diisikan. Nah, tapi biasanya di lapangan ditempel seperti ini. Nah, kalau kertasnya terlalu ini ya, biasanya kertasnya disimpan, ditempel di lapangan seperti ini. Oh, ini hot work permit, izin kerja panas. Jadi kalau orang nggak ada ini, nggak boleh. Kalau dia melakukan pekerjaan tanpa ini, sebab itu dianggap pelanggaran. Dan kerja safety adalah keliling untuk mengecek pekerjaan ini, ada nggak izin kerjanya. Oke, nah itu izin kerja. Nah, terus standar lain di migas juga yang perlu dipahami adalah namanya pipe color coding. Ini untuk teman-teman yang pernah ikut sebelumnya sudah pernah saya jelaskan ya. Ini color coding itu adalah, jadi warna-warna, ada standar warna. Kalau kita lihat ke kilang minyak atau kemana ya industri kimia, pasti ada seperti ini. Beda-beda warna. Ini beda-beda warna ada tujuannya juga.
Kita lihat kalau merah itu adalah itu pipa untuk pemadam kebakaran. Ini sama di semua industri pun, industri kecil ataupun di tempat umum, kalau merah adalah pipa pemadam kebakaran. Nah, jadi kalau kuning itu yang flammable, kalau yang combustible mudah meledak tuh ini warnanya coklat, yang korosif, yang beracun warnanya orange, air yang lain adalah warnanya hijau, compressed air itu maksudnya air yang ditekan ya, tekanan warnanya biru. Ini standarnya dari ANSI sama ASME Amerika, sama semuanya, sama. Karena itu ini perlu dipahami, kita tahu ada kebocoran apa segala macam, kita bisa menanganinya. Oh, ini pipa apa nih? Oh, ini pipa gas. Ini pipanya cairan beracun. Ini pipanya cairan pemadam kebakaran. Nah, orang safety harus paham ini, color coding. Ini harus dipahami. Yang lain ada simbol-simbol bahaya. Ini mungkin udah sering lihat juga ya. Di tangki-tangki ataupun tuh ada tanda seperti ini nih. Ini bahaya lingkungan, toksik, beracun, tekanan, gas tekanan, ini flammable. Nah, ini kalau flammable ini berarti kita pun kalau ada barang-barang flammable, ada drum yang berbahaya seperti ini, penyimpanan pun harus dipisah dengan yang lain. Jangan ini disimpan dekatan dengan kayu ataupun apa yang mudah terbakar. Itu nggak boleh. Ini korosif, tanda korosif berbahaya. Eksplosi tanah meledak, oksidasi, ini bahaya pernapasan, karsinogenik. Oh, karsinogenik ini ya, kanker. Dan ini bahaya secara umum. Misalnya dia ada iritasi kulit dan lainnya. Ini hazard simbol ini harus dipahami. Dan kalau kita datang ke area migas, tiap material pasti ada selalu seperti ini. Ada ada lambang-lambang ini. Oke, sebentar nih, ada yang nanya ya. Ini dari David Hope, nanya tentang teori segitiga api. Apakah faktor selain fuel? Sebentar ya. Iya, segitiga api tadi kan, ada bahan bakar, ada oksigen, dan panas. Jadi maksudnya panas itu ignition itu sama. Heat atau ignition itu sebenarnya sama, yang memantik terjadinya bahan bakar tadi terbakar. Jadi heat atau ignition itu adalah sama sebenarnya, pemantik. Itu Pak David jawabannya. Ini Pak Made nanya tentang kebakaran balongan. Jadi gini Pak Made ya, maaf saya tidak mengetahui itu ya, karena itu masih diinvestigasi yang balongan. Tapi saya jelaskan dari konsep saya, pemahaman safety aja. Memang ada radius harusnya itu untuk, pertama, kalau kebakaran berapa ledakan, berapa kilometer kemungkinan. Nah, kalau gas beracun, nah emang ini sebenarnya harusnya ada, tapi saya kurang paham juga kalau gas beracun ya. Karena gas beracun itu bisa lebih jauh terbawa angin. Gas beracun itu biasanya pengamanan di tempat sumur minyak. Yang banyak terjadi itu adalah di sumur geotermal, panas bumi. Ingat ya, di Dieng, Jawa Tengah pernah terjadi seperti itu. Yang terakhir adalah di Sumatera Utara. Daerah Sumatera Utara juga itu terjadi gas beracun keluar. Nah, berapa radius jaraknya? Nah, saya harus baca lagi detailnya. Tapi kalau contoh saya dulu pernah kerja di geotermal, panas bumi, kalau ada kita akan ada pembukaan sumur, biasanya ada radius sekitar 1 km sekitarnya itu, orang harus diungsikan kalau dekat. Dan dilihat juga permukaannya, apakah rata, ada gunung, atau di lembah. Karena gas H2S itu lebih berat dari udara, dia akan jatuh ke bawah. Jadi kalau ini tentang radius, saya belum bisa jawab ya, saya harus lihat dulu. Tapi kalau untuk kebakaran ledakan pasti udah ada ini. Oke, Pak Iwan, berapa jarak pipa fungsi pada pipe color coding? Oke. Nanti saya catat lagi Pak ya, ini aturan jarak pipa. Memang ada standarnya Pak ya, tapi maaf saya nggak sempat lihat itu, tapi ada di standar ASME-nya. Jadi emang jaraknya pun boleh ditekan juga di antara berbagai ini, tergantung jenisnya. Oke Pak ya, saya coba jelaskan itu ya. Nah, ini H2S juga nanya tentang H2S. Baik, nanti mungkin saya coba jelaskan juga ini nanti setelah pas udah selesai ini materi ini ya. Penjelasan pertanyaan tentang ini Pak ya, dari Pak Sony tentang H2S sama Pak Iwan masalah jarak pipa color coding. Baik Pak, saya coba jelaskan dulu, selesaikan dulu materi, nanti saya jelaskan, saya jawab pertanyaan ini. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut Pak ya.
Setelah pilot coding, ada lagi standar yang lain adalah MOC. MOC itu prosedur umum jadi di migas dan industri yang lain. Jadi kalau ada modifikasi perubahan, penggantian peralatan segala macam, harus dianalisa dulu dampaknya. Jadi di pipa tadi kan, kita mau nambah ada valve, nambah apa segala macam, harus ada dulu analisa di dampaknya seperti apa, bagaimana risikonya. Dan nanti pun gambarnya berubah, ID-nya pun berubah. Nah itulah perlunya ini manajemen option. Saat banyak kejadian, orang tuh melakukan perubahan, lah lakukan aja tanpa ada perubahan di gambarnya, sehingga pas orang itu pergi ada yang lain, ada kejadian dia bingung, oh kok kayak gini beda gitu. Nah jadi pertama dirubah gambarnya, yang kedua harus dianalisa dulu dampaknya seperti apa. Ini nanti ada hazop juga untuk setiap modifikasi, apakah boleh atau tidak. Ini sekedar tahu aja lah, ada namanya emosi, tapi intinya setiap perubahan harus dianalisa dan dicatat. Yang lain adalah pengaman kebakaran, gitu udah standar sama ya. Ini standar umum. Tapi khusus untuk di migas itu akan lebih detail. Awal kalau tempat kita biasa lah, pabrik kita ada APAR, dan APAR pun ada standarnya ya, bagaimana jaraknya. Standar itu kalau salah 15 meter persegi tiap ini, standar SNI atau NFPA. Pemasangan fire hydrant ini standar juga, dapat tekanan maksimum, tekanan minimum air itu. Ini biasanya oleh pemadam kebakaran dicek tiap tahun. So, kenapa? Kalau tekanannya kurang, ada air, ada kebakaran, airnya nggak nyebrot. Ada standar juga ini. Terus sistem deteksi, alarm tadi ya. Ada tim tanggap darurat, terus ada timnya, ada prosedurnya, terus dilakukan pemeriksaan berkala, fasilitasnya dicek juga. So, banyak kejadian tuh pemadam kebakaran tuh kayak hidran, biarin aja. Tapi pas kebakaran, ngompet, macet. Ya ternyata dari cek selama ini, mengendap airnya itu di sana, di dalam pipa itu tadi. Harus cek berkala. Nah, terus ada latihan berkala juga, orang harus selalu siap. Ini biasa di industri, dan juga. Dan kalau orang masuk ke area migas, dia pasti diindahkan tentang bagaimana standar simulasi kalau terjadi kebakaran. Dia harus tahu, minimal tahu assembly point, tempat berkumpul aman. Nah, ini alat pemadam kebakaran tadi ya. Ini alat-alatnya, mulai dari pompa, hidran, alarm, segala macamnya. Instalasinya, ini dirancang. Dan bagaimana pemasangannya, harus pakai standar sendiri. Ada standarnya ini. Nggak boleh sembarang pasang aja. Nah, oke. Satu hal lain yang, jadi tadi kan kita banyak peralatan. Tapi kita harus monitor juga manusia, orangnya. Nah, karena itu di migas pun ada namanya program behavior based safety. Jadi kita pengamanan perilaku manusianya sendiri. Nah, ini jadi kalau kita pernah belajar ya, kalau di behavior safety itu kan ada unsafe act, unsafe condition, atau juga near miss. Nah, inilah tujuan ini adalah kalau ada yang tindakan tidak aman, kondisi tidak aman atau near miss, orang udah bisa dicegah. Nah, berbagai perusahaan aja banyak mengembangkan ini. Kalau dari Dupont terkenal ada namanya stop program, ada safe start segala macam. Stop program itu seperti monitoring ke lapangan, melihat perilaku. Tapi ini pun nggak hanya pekerja, kontraktor, tamu pun semua harus bisa diawasi. Nah, jadi salah satu bentuk praktik programnya adalah safety patrol. Jadi orang safety keliling ataupun safety observation. Semua karyawan bisa melakukannya, tidak keliling berbagai tempat, dan ada bawa kartu near miss tadi. Kalau ada hal yang tidak aman, dia bisa langsung menegur. Tapi emang caranya pun benar ya, kalau kita ada orang lagi kerja tidak aman, kita lihat dulu dari kerja apa, pendekatan, jadi nggak bisa langsung, nggak boleh, nggak. Ada tindakan prosesnya. Kalau orang safety biasanya dia pakai ini, ada fluid, gitu. Kalau lihat apa ini, dia langsung fluid, ingatkan, orang sudah berhenti, kalau tidak aman berarti kerja. Kalau ada yang nggak lengkap, dia harus lengkapi dulu. Nah, orang lain pun bisa, kontraktor apa segala macam bisa laporkan pada tim safety kalau ada yang tidak aman. Jadi kita, kalau kondisi tidak aman sekali, kita langsung buat tindakan. Tapi kalau jangan sampai mengganggu orang kerja, lagi kerja di atas pipa, dia bahaya, kita teriakkan kaget, malah dia jatuh. Jadi harus ada cara pendekatan juga untuk behavior based ini. Oke, satu hal yang lain juga yang khas di migas adalah CSMS. Nah ini harus diingat ya, di industri migas itu sebenarnya kerja itu kebanyakan kontraktor sebenarnya.
dibanding karyawan sendiri. Karena kan udah kerja rutin, proses. Nah, tapi kalau perbaikan apa segala macamnya itu mereka pakai kerja kontraktor. Nah, kontraktornya pun harus mengikuti standar safety. Karena itu adalah namanya CSMS, Contractor Safety Management System. Tujuannya adalah memastikan pekerjaan dilakukan oleh kontraktor memenuhi standar safety juga. Nah, jadi setiap kontraktor harus pakai CSMS. Kalau nggak boleh ikut. Jadi dasar yang pertamanya adalah CSMS. Ada checklistnya harus disiapkan, diisi oleh kontraktor. Ada persyaratannya. Nah, ini ada nilai. Biasanya dinilai oleh perusahaan misalnya kayak Pertamina ya, dari berbagai kontraktor itu, nanti dinilai CSMS-nya, ada kayak checklist, nanti ada skornya. Nah, biasanya ada minimum skornya, kerja risiko tinggi, sedang, dan kecil. Jadi kalau kerja risiko tinggi itu minimal, contohnya ya, dia 80% memenuhi gitu. Yang menengah 50%. Kalau kerja risiko rendah, ya nggak apalah 30% dari checklist itu. Ada standarnya, saya nggak tahu pasti, tapi itu adalah ukurannya. Jadi orang yang kerja risiko tinggi, ya CSMS-nya tinggi juga nilainya. Oke. Nah, yang ya di Indonesia, Pertamina lah yang buat CSMS ini, dan industri yang lain mengikuti juga, walaupun akhirnya mereka mengembangkan sendiri juga, ada tambah detail. Di tempat saya dulu kerja di Standar Energi, kita ngacu pada CSMS Pertamina, tapi perusahaan mengembangkan juga, ada checklist lain yang kita tambahkan sebagai saringan untuk kontraktor yang akan bekerja. Nah, ini kalau kita kerja di safety harus paham juga CSMS ini, ada checklistnya apa saja persyaratannya. Fungsinya apa CSMS itu? Kita minimalkan potensi kecelakaan oleh kontraktor ya. Nah, minimal kontraktornya udah memenuhi standar. Juga tanggung jawabnya bagi dua, jadi bukan hanya perusahaan yang punya area, tapi juga kontraktor. Ya seperti dulu waktu saya kerja di Standar Energi, saya sebagai safety, kontraktornya itu punya SMS, ada orang safety-nya juga. Jadi dua-duanya. Dari kita owner memonitor, mereka pun memonitor. Nah, ya, dari sana kita bisa mengendalikan stok. Kalau tidak, bayangkan ya, misalnya kayak dulu petrokimia tempat saya kerja dulu, kontraktornya satu hari ada bekerja 500 orang. Bagaimana ngawasin 500 orang bekerja gitu kan? Nah, karena itulah di masing-masing kontraktor mereka ada punya safety juga, ada sistem, jadi kita bisa mengendalikan itu. Ini tahapannya apa aja? Penilaian risiko, kualifikasi, seleksi. Ini kalau kontraktor mau ikut ke perusahaan migas ya, evaluasi. Nah, nanti pas udah kerja pun dimonitoring dan selesai kerja dievaluasi. Biasanya kita selalu monitor dan nanti akan diberi penilaian. Jadi kalau kontraktornya bagus safety-nya, udah kita kasih kerjaan lagi mereka. Kalau kontraktor jelek safety-nya, wah kita kurangi kemudian. Jadi perusahaan pun akan terpacu untuk punya sistem yang bagus. Kenapa? Karena itu dia akan dapat order lagi nanti selanjutnya. Oke, saya kira itu saja Pak Agung ya, materi dari saya. Umum ya. Nanti lanjutnya kita dengan diskusi dan tanya jawab. Tapi sebelum itu, Pak Agung saya akan jawab dulu nih pertanyaan tadi dua ya, dari Pak siapa ya? Silakan, Pak. Silakan. Ya, tadi dari Pak Agung bisa tambah sini ya. Ya, tadi Pak Made sudah jelas ya, kalau radius gas beracun saya ada standarnya, saya nggak tahu ya. Kalau Pak Iwan, berapa aturan jarak pipa masing-masing fungsi pada color coding? Emang ada standarnya itu, Pak? Jadi pipa panas, pipa apa gitu ya. Saya nggak bisa jawab, harus lihat standarnya, itu bisa dicari Pak di standar ASME atau ini standar Amerika ya, untuk pipa tadi. Jadi saya nggak bisa jawab, tapi saya lihat di sana jadwalnya Pak. Saya lihat. Standar H2S, nah iya, ini H2S ya. Jadi standar H2S itu emang, ini bagaimana, ini pertanyaan dari Pak Sony. Ya, jadi gini, H2S itu kan tutup angin, dan H2S itu lebih berat dari udara. Jadi dia tuh akan turun ke bawah. Dan kita lihat aja angin, jadi emang, kan biasanya di sumur minyak tuh ada ini Pak, ada kayak, yang apa tuh, ya kayak bendera angin itu kan ya, kayak di airport, windsock. Jadi kita harus tahu, ke arah angin kemana, kita harus sebaliknya. Karena nanti H2S akan pergi ke sana. Jadi kita harus pergi ke arah sebaliknya. So, kalau kita ke sana, nanti kita kena juga gas beracun itu. Dan karena gas beracun itu berat ya, salah satu yang sederhana pengalaman saya dulu ya, biasanya akan mati itu binatang dulu Pak. Ada ayam, kucing, atau anjing mati, karena turun ke bawah.
Jadi biasanya dulu orang lihatnya gitu, oh ayam mati, oh, pasti ada di sana itu. Oke, itu oke. Pak Agung atau langsung di aja Pak Agung dikumpulin di sana filenya ya supaya nanti bisa di record ya. Maksudnya gimana Pak? Yang pertanyaannya tadi kan udah masuk pertanyaan di chat ini ya. Ya, Mau langsung saya jawab atau di inikan dulu, dikumpulkan dulu itunya. saya bacakan saja ya. Oh ya, oke, oke, silakan Saya ya, supaya bacakan nanti ya. Oke. kalau bisa dengar ya. Oke. Dari Pak Sandi Samuka. Assalamualaikum Pak Hendra, perkenalkan saya Nanda Sainuka. Izin bertanya, apakah perbedaan Hiraj dengan JSA? Bukankah daftar pekerjaannya sama dan apakah ini tidak menambah pekerjaan sebagai HSE? Silakan Pak Hendra. Oke, baik, saya tambahkan Pak ya. Pak Nanda ya. Ya benar, sebenarnya sama Pak ya. Jadi gini, HIRAT itu yang lebih detail Pak. HIRAT kan singkatan dari Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control. Jadi udah lanjut, udah lebih panjang dia itu. Kalau JSA kan kerjanya apa risikonya, pengamanannya. Nah, tapi kalau HIRAT, pengamanannya, bagaimana tingkat risikonya terus. Nah, biasanya HIRAT itu digunakan untuk yang risiko tinggi. Risiko tinggi pakai HIRAT, karena nggak cukup pakai JSA. Kalau tadi kerja-kerja sederhana bisa pakai JSA. Itu mungkin jawaban dari saya. Oke, jadi kalau sudah pakai Hiraj tidak perlu JSA lagi ya? Ya nggak perlu sih. Tapi biasanya HIRAT dipakai untuk yang risiko tinggi. Oke, baik. Iya. Kemudian dari Pak Dedi Fajriansah dari Bina Dharma. Izin bertanya, standar warna pipa karena ada industri yang warna cooling water warna biru dan kompres air warna hijau. Ya, ya. Jadi emang ya aku emang beda-beda ya. Emang tergantung kita pakainya apa, kan macam-macam beda ya. Ada ASME, ada SNI, dan emang ya inilah perusahaan tuh harusnya di Indonesia kita pakai SNI ya, pakai standar apa. Jadi ini Pak Dedi ya tanya juga dia pakai standar apa itu acuannya itu. Emang idealnya kita harus sama satu ya, tapi realitanya di negeri kita masing-masing perusahaan beda-beda standar dipakainya. Jadi emang jadi tadi ini ada yang pakai cooling waternya warna biru, ada kompresennya warna hijau, beda-beda. Tapi kita tanya lagi, kita pakai standar apa? Kalau kita pakai standar sama, ASME, DIN atau JAS pasti akan sama itu. Itu kira-kira Pak jawaban saya. Oke, jadi harus kita tanya dulu itu ya menggunakan standar apa gitu ya? Iya, standarnya itu ya. Oke. Selanjutnya dari Pak Iwan Jayadi, mohon dijelaskan struktur organisasi HSE dan P2KE dan masing-masing skup pekerjaannya. Salam dari Pak Iwan Jayadi. Oke, baik, terima kasih Pak Yan. Sebenarnya kan yang ini materi yang tahun sebelumnya, yang materi safety sebelumnya, baik saya jelaskan. Jadi P2K3 itu kan persyaratan dari Depmaker. Setiap industri harus punya P2K3, Panitia Penyelenggara Keselamatan Kesehatan Kerja. Nah, jadi organisasinya itulah gabungan P2K3 itu ada orang HSE, ada juga orang dari operasional. Dari orang operasional, operation, production, ada maintenance, ada office juga. Jadi P2K3 itu lebih luas karena harus ada perwakilan dari masing-masing bagian. Nah, skupnya itu biasanya tuh emang udah jelas ya. Kalau sekretarisnya itu harus orang HSE, dia punya sertifikat ahli K3 umum, itu standarnya. Nah, skup kerja masing-masing area adalah ya dia melaporkan risiko-risikonya di area dia. Orang produksi, dia memonitor di produksi apa aja, orang maintenance, orang di office pun, orang di mana, dia memonitor area dia masing-masing. Nanti dilaporkan pada HSE pas saat meeting bulanan P2K3. Nah, itu kira-kira gambaran sederhananya. Jadi intinya tetap kerja orang HSE, tapi dia dapat input dari anggota P2K3 dari masing-masing bagian. Itu Pak Gung. Oke, baik. Pak Iwan, barangkali mau memberikan tanggapan? Silakan dibuka mic-nya, Pak Iwan Jayadi. Apakah ada tanggapan? Oke, baik. Jadi para peserta nanti setelah dijawab oleh instruktur boleh memberikan tanggapan apabila dirasa kalau kurang puas ya terhadap jawaban dari instruktur. Selanjutnya dari Dendi Indra Wijaya dari BINUS. Pak Gung, atau bertanya dibuka soal lockout take out atau loto di migas. Silakan Pak Indra. Pak Gung, sorry-nya kalau nggak di screen Pak Gung aja supaya bisa orang semua lihat ya. Oh, boleh. Saya pindahin dulu Pak ya. Ya, saya stop ya. Oke, silakan. Oke. Memang
Saya harus pindah dulu sebentar ya. Ya, baik. Oke, silakan Pak Enda. Oke, ya. Silakan Pak Enda. Ya, loto ya. Pertama ini masalah loto. Loto itu maksudnya kan, jadi kalau kita kerja kayak tadi kan, pipa ya. Kita mau perbaikan pipa, kita harus kunci dulu. Jadi, nah ya, berarti loto di migas itu, kita harus lihat tadi PIN ID. Gambar PIN ID, gambar pipanya kemana, pipanya pergi, kemana sumbernya, itu harus ditutup dulu valve-nya. Orang ditutup, nah sehingga orang baru kerja di hilirnya itu tadi. Nah, biasanya kalau orang buat lock out itu, di pipa, dia harus lihat gambarnya. Kemana aja sumbernya, tutup dulu. Kalau listrik, dia harus lihat juga dari mana sumber listriknya, harus ditutup di ujungnya. Setelah ini tutup semuanya, barulah dia bisa bekerja. Dan itu buat take out tuh dikasih tanda ya. Oh, ini pipanya kalau udah ditutup, dikasih tanda. Udah aman semua, baru orang boleh bekerja. Itu konsep lockout take out di migas. Dan ini banyak kejadian, orang salah. Dia kerja di pipa itu, tutup pipa yang lain. Nah, karena itu yang penting di sini tadi adalah kita harus punya gambar PIN ID yang sama. Itu bagus jawaban saya. Oke, dari Pak Dendi Wijaya ada tanggapan? Oh, ini udah. Oke, Terima kasih ya. Terima kasih. Oke. oke, baik. Selanjutnya dari Pak David lagi nih ya. Pertanyaan dari Pak David. Sebentar saya copy dulu. Pak David dari PT GCEO, dari tadi disebutkan penggunaan standar-standar Amerika seperti API, NFPA, SME. Apakah di Indonesia diperbolehkan menggunakan standar dari negara lain? Oke, terima kasih Pak David. Ya, emang idealnya di Indonesia kita harus pakai SNI, itu standar kita ya, SNI. Tapi emang beberapa ada yang ya SNI sebenarnya dia mengambil juga dari NFPA, dari yang lainnya. Tapi ada juga beberapa yang tidak ada sehingga akhirnya dia pakai yang lain. API itu sudah standar di migas mereka pakai API karena ini sudah standar dunia, seluruh dunia API. ASME juga sama untuk mechanical-nya. Dan yang kedua, gini, karena kan banyak perusahaan asing juga tuh, perusahaan dari Amerika, perusahaan dari Eropa, dia bawa standar di perusahaan mereka juga, diterapkanlah di sini. Nah, sehingga itu terjadi. Jadi kalau Pak David menanyakan, ya realitanya orang tetap pakai itu akhirnya Pak. Walaupun harusnya kita bisa pakai SNI gitu. Contohnya kayak listrik. Kalau kita IC kan, dunia itu. Tapi kita juga punya PUIL, pedoman umum instalasi listrik. Nah, tapi orang biasanya pakai dua-duanya. Karena prinsipnya sebenarnya hampir sama. Itu dari saya Pak Agung jawabannya. Pak David barangkali memberikan tanggapan balik. Silakan dibuka mic-nya. Oke, kalau belum ada kita lanjutkan dari Pak Muhammad Ridwan ya. Sebentar, saya copy dulu. Saya Muhammad Ridwan, tidak menyebutkan dari mana nih, Muhammad Nur Ridwan. Izin bertanya Pak, apakah di industri migas terdapat perbedaan dalam proses audit sistem manajemen K3 atau SMK3 dibandingkan di industri manufaktur? Jadi kalau ada perbedaan mungkin bisa dijelaskan Pak. Silakan Pak Indra. Baik. Terima kasih Pak Ridwan. Ya, secara umum sama Pak Ridwan ya. Dia lain juga. Tapi emang auditnya K3 di migas itu lebih detail, Pak. Lebih detail, lebih dalam dibandingkan manufaktur. Dan karena itu mereka pakai standar yang lain. Tadi kan mereka ada pakai standarnya dari DNV, ISRS, kalau banyak ada juga PSM. Standarnya sama, SMK3, tapi mereka punya standar yang lebih ketat dibanding di industri manufaktur, misalnya di pabrik tekstil. Auditnya sama, tapi lebih tidak sedetail di migas. Jadi perbedaannya di detailnya aja, Pak. Itu mungkin Pak Ridwan zaman saya. Oke, Pak Muhammad Nur Ridwan, kalau mau memberikan tanggapan balik, silakan dibuka mic-nya. Oh, udah ada chattingnya, Bu. Ada kok chattingnya. Oke, Ya, terima kasih katanya. saya cek dulu ya. Ya. Oke, sudah ya. Baik. Kemudian saya lanjutkan dari Ibu Sumiarti nih ya, saya copy dulu.
izin bertanya bagaimana penerapan SMK 3 untuk mengoptimalkan kinerja K3 karyawan dari Ibu Sumiarti. Silakan Pak Hendra. Oke, terima kasih Bu Sumarti pertanyaannya. Jadi SMK 3 kan banyak pasal-pasalnya, prosedurnya Bu ya. Jadi bagaimana kinerjanya bisa optimal, ya prosedur itu kita terapkan. Dan salah satu yang penting itu memang adalah dari manajemennya, dari top manajemennya, dari atasannya itu harus memberikan push juga ya, harus memberikan tauladan. Ini saya cerita pengalaman aja. Kalau atasan, direktur segala macam tidak peduli, kurang ini ya, kinerjanya nggak optimal juga. Tapi kalau dari atasnya udah peduli, harus push, meminta semua orang menerapkan, dan dia monitor benar-benar, dan dia pun melaksanakan, itu akan optimal kinerjanya. Sebanyak kasus kalau karyawan disuruh melaksanakan K3 tapi atasannya suruh shortcut, suruh jalan pintas, ya nggak bisa juga. Jadi bagaimana saya optimal, atasannya harus memberi contoh yang baik dan menerapkan standar itu. Itu jawaban saya, Pak Gung. Baik, dari Ibu Sumiarti barangkali ada tanggapan balik? Oke, kalau belum ada kita lanjutkan dari Ibu Intan ya, sebentar saya copy dulu. Dari Ibu Intan tidak menyebutkan dari mana nih? Intan Dira. Assalamualaikum, izin bertanya Pak, bagaimana cara menanggulangi risiko pada tahap eksplorasi migas, terutama saat keluarnya gas beracun? Silakan Pak Hendra. Baik ya. Baik, terima kasih Bu Intan. Pertama, sebelum misalnya kegiatannya apa ya, apakah mau buka sumur ataupun ngubur apa, itu udah dibuat apa ya, dia buat mengecek areanya diamankan. Biasanya ada standarnya berapa, 1 kilo atau 2 kilo atau berapa, dari sekeliling sumur itu diamankan. Jangan ada orang di area sana. Jadi kalau dekat pemukiman, orang dikasih tahu, oh ini kayak kasus yang ya pengalaman saya di geothermal ya, kita buka sumur. Nah pada saat itu, hari itu kita bilang kepada petani apa saja di sana, jangan dekat-dekat ke area ini, ke area yang akan dibuka itu sumur. Oke, itu pertama. Yang kedua, kita pasang namanya gas detektor. Jadi gas detektor tuh dia akan berbunyi kalau ada H2S-nya lebih atau gas beracun lain terdeteksi. Jadi ada batas amannya. Kalau yang sudah kami ini, oh berarti ada. Jadi ada yang orang itu biasanya ada kecil, disakuin alatnya, dan dipasang juga, ada dipasang beberapa tempat, beberapa titik itu. Jadi kalau bunyi, oh berarti ada gas di sana. Jadi dari awal udah ada itunya, alatnya. Nah, kalaupun terjadi keluar, misalnya terjadi keluar, kan orang udah jauh ya. Nah, nanti orang menggunakan lagi namanya ada SCBA, Self Breathing Apparatus. Jadi ada semacam kayak dia bawa tangki oksigen, terus ada kayak masker. Orang itulah yang datang ke area sana, yang lain diawaskan, dievakuasi masyarakat sekitar. Nah, dia datang ke sumur, dia menutup sumur itu. Dia mengecek di mana tempat yang ada kebocoran. Tapi orang ini udah khusus teknik pengaman. Itu kira-kira gambaran bagaimana cara penanggulangannya. Oke, Ibu Intan kalau mau menanggapi silakan nanti ditanyakan langsung. Kalau tidak kita lanjutkan dari Pak Sony Susanto. Ini tidak menyebutkan dari mana juga ya, jadi saya copy dulu sebentar. Dari Bapak Sony Susanto, bagaimana prosedur yang aman tentang proses pipa bocor akibat jangkar? Nah, ini di jangkar kapal Pak ya. Lalu bagaimana proses penyambungannya kembali? Silakan Pak Endar. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Sony. Pertama, memang kalaupun ini misalnya kalau bocor akibat jangkar berarti di laut ya, misalnya pipa laut. Pertama, kalau udah terjadi itu, kita harus telusuri pipa itu kemana. Biasanya pipa itu nanti akan ada kerannya. Keran tempat itunya, di keran itulah kita tutup dulu. Jadi kalau pertama pengamanan safety, kita amankan area sekitar tadi itu, di mana terjadi kebocoran, kita amankan. Jangan sampai ada orang datang ke sana, ada kapal datang ke sana, diamankan. Kalau bisa juga, kalau bisa ada alat untuk apa? Untuk
Biasanya ada alatnya sih semacam kayak pelampung gitu, dilokalisir area terjadi kebocoran. Nah, setelah dilokalisir, jauhkan orang dari sana, jauhkan sumber api, baru ditelusuri pipanya kemana. Nanti di pipa itu, kalau ada kerannya, tutuplah keran itu. Udah tutup keran, diamankan areanya, nanti kalau udah selesai semua kebocorannya itu tadi, nah bagaimana penyambungannya kembali? Ya ini tadi pakai loto, Pak. Udah kita bersihkan, nggak ada di pipa itu nggak ada lagi minyaknya, nggak ada lagi gasnya. Nah, baru lakukan pelaksanaan penyambungan, dan ini pun khusus. Apalagi kalau bawah laut itu agak risiko tinggi. Sehingga ada banyak lah, ada JSA segala macamnya, pengelasan pun ada pengelasan bawah tanah, bawah air, tapi intinya ini kerjanya agak rumit bagusnya, tapi disiapkan dulunya, ditemukan sumber bocornya, baru lakukan pengerjaan. Apakah bilas atau gimana. Nah, saya nggak bisa jelaskan detail ya, tapi kita harus menemukan metode kerja yang paling aman untuk pengerjaan itu, dan orang sekitar dievakuasi. Nah, setelah disambung, nanti dites lagi, kayak proyek sederhana ya, proyek kecil, decommissioning testing, pakai NDT, pakai gas pakai radiasi, udah nggak ada bocor, udah oke kelasnya, baru jalankan lagi. Itu kira-kira gambaran kasarnya proses seperti ini. Oke, baik. Saya lanjutkan dari... Bentar, saya lanjutkan. Baik, dari Ibu nih ya, Ibu Baroroh Lestari dari Politeknik Negeri Malang. Saya ingin bertanya, kalau ada bencana alam, bagaimana proses evakuasinya untuk industri migas tersebut? Silakan Pak Endra. Oke, terima kasih Bu Baroro. Oke, yang pertama, evakuasi adalah masyarakat Bu ya, masyarakat sekitar. Jadi kalau ada bencana alam, misalnya gempa bumi apa segala macamnya, jadi orang safety itu akan monitor. Ini kira-kira dampaknya ada nggak? Misalnya pipanya ada yang retak, ada yang pecah, ada yang bocor, tangkinya segala macam, cek dulu. So biasanya fasilitas itu udah dirancang juga oleh kondisi alam. Jadi misalnya sebuah tempat yang banyak terjadi gempa bumi, maka pipa, instalasi segala macam di sana udah dirancang kuat untuk gempa bumi dengan skala Richter berapa. Jadi pertama dicek dulu kondisinya aman atau tidak di sana, ada yang bocor atau tidak. Nah setelah itu dimatikan pipanya, airnya, keran ditutup segala macamnya, jadi nggak ada mengalir di sana. Terus dievakuasi, karyawan ataupun orang sekitar dievakuasi, dilihat beberapa waktu. Biasanya kayak gempa bumi itu dicek, ini ada gempa susulan atau tidak. Nah, kalau udah diamankan semua, ternyata nggak ada bocor, nggak ada apa-apa, nanti ditunggu lagi, kalau udah aman baru kembali. Tapi kalau ada terjadi kebocoran, maka nanti akan ada prosedur emergency juga. Bagaimana menangani kebocoran itu, dan orang-orang harus evakuasi. Evakuasi itu dua, karyawan migas sendiri dan masyarakat sekitar. Itu kira-kira gambaran sederhananya, Bu Barol. Oke, baik. Selanjutnya dari... Sebentar, saya copy dulu ya. Siapa nih tadi nih? Dedi Fajriansah dari... Tidak dituliskan, jadi nggak kelihatan nih. Bapak Dedi Fajriansah, apakah masing-masing api, jenis aparnya juga berbeda? Untuk apa, berapa lama bisa dianggap masih bagus ya? Untuk apar ya maksudnya, untuk apar berapa lama masih bisa dianggap bagus? Apakah ada masa berlaku suatu apar? Apakah apar yang ada di mobil atau kendaraan ada masa kadaluarsanya? Silakan Pak Endra. Baik, terima kasih Pak Dedi. Pertama, jenis apinya, dia emang apar itu beda-beda ya. Ada yang powder, ada oksigen, ada CO, CO2 segala macam. Emang tergantung apinya. Jadi kalau misalnya api untuk di listrik, instalasi listrik yang terbakar, itu beda juga alat pemadamnya itu. Tapi secara umum ada yang multifungsi, ABC namanya, powder itu yang powder, itu bisa digunakan untuk berbagai jenis. Dan di tabungnya sendiri itu jelas juga, ini untuk jenis apa.
Jadi kalau kita beritahu pemadam kebakaran, ada kode-kodenya tuh. Saya lihat sana penggunanya untuk apa. Nah, untuk ngecek bagus atau tidak itu kan biasanya kalau yang powder itu kan ada kayak apa ya? Kayak tandanya itu tekanan. Coba deh, kalian ada semacam kayak jarum tekanan itu, ada merah atau hijau. Nah, kalau udah merah, berarti tekanannya udah habis, nggak bisa dipakai lagi. Jadi kalau masih hijau, jarumnya masih hijau, oh berarti masih ada tekanan. Jadi ceknya dari sana. Jadi ada masa berlaku biasanya setahun atau 2 tahun. Kalau di industri, setiap setahun dicek itu. Jadi cek, so ada kemungkinan powdernya membeku ataupun tekanan berkurang. Nah, yang sama yang di mobil juga harus kita cek juga. Itu ada batas kadaluarsanya. Tapi setidaknya gampang kita cek aja itu di apa yang tanda tadi itu, tanda tekanannya tadi. Misalnya kan ada jarum tekanan ya, udah di merah atau masih di hijau. Kalau udah merah berarti tekanannya udah habis, nggak bisa lagi, harus diganti. Nah, itu biasanya ada perusahaan untuk ganti isi ulang. Jadi kita datang tempat isi ulang, diisi sama dia pakai powder yang baru, ya dikasih tekanan juga. Itu kira-kira jawabannya. Oke, baik, kita lanjutkan. Selamat sore, saya Pratama dari UNJ, Universitas Negeri Jakarta ya. Ingin bertanya, apakah ada prosedur K3 pada flare stack atau flare gas? Dan apakah gas tersebut bisa diolah untuk menjadi produk lain yang bisa dimanfaatkan? Terima kasih. Silakan Pak Indra. Oke, terima kasih Pratama. Menarik sekali pertanyaannya. Jadi flare stack itu biasanya gini, dia emang di pembor minyak ataupun di kilang minyak itu ada kayak cerobong ya, ada cerobong. Biasanya kita buang, ada gas. Jadi dari gas yang tadi itu pasti ada gas-gas yang dibuang, gas-gas yang udah nggak bisa diolah lagi, dibakar supaya habis kan. Dan memang itu udah ada standar K3-nya juga, karena di flare itu, bagaimana flare itu kan ada pengamannya sendiri. Jadi gas apa yang ke sana, gimana supaya tidak tersumbat. Tapi flare stack itu sebenarnya itulah pengaman juga pembuangan. Gas-gas berbahaya dibuang ke sana. Jadi ada prosedur standarnya, teknis itu ya, saya nggak sebutkan di sini, tapi pas perancang udah ada itu settingannya. Gasnya bisa diolah, bisa. Jadi kayak tempat saya dulu ya, tempat saya dulu petrokimia itu. Jadi gas dari minyak bumi itu kan ada metan ya, ada metan, ada etan, ada butan, macam-macam. Nah gasnya ada beberapa gas tuh yang tidak dipakai, dibuang aja. Nah itu tadi akhirnya yang tadi etan, gas etan yang dibuang tuh bisa diolah lagi, diolah jadi etil, polietilen. Nah itulah jadi hasil dari kilang minyak itu ada gas-gas yang tadi dibuang, akhirnya diolah lagi, bisa masuk ke petrokimia, bisa masuk ke pabrik pupuk, bisa masuk ke yang lainnya. Jadi tadi etan jadi etil, polietilen adalah plastik. Butan juga jadi butil. Terus propen, proksan itu ada olahan lagi. Jadi bisa diolah sebenarnya. Itu yang diolah oleh perusahaan petrokimia atau pupuk. Itu Pak Gun jawabannya. Oke. Pak Pratama mungkin memberikan tanggapan prosedur K3 flare stack dan flare gas ini maksudnya yang sudah dibuang atau yang mau diolah lagi nih ya. Silakan Pak Pratama kalau ada yang mau ditanggapi balik. Oke. Sudah cukup, baik. Terima kasih Pak Pratama dari Universitas Negeri Jakarta. Baik, silakan sudah semua dibacakan. Silakan yang lain, masih ada waktu cukup ini. Masih baru jam 5.22. Silakan bagi yang mau bertanya, baik yang materi ini maupun yang materi-materi sebelumnya juga boleh. Silakan ditanyakan ulang. Kalau dirasa ada yang kurang jelas ya. Dari Pak Hendra Mesa ini sudah materi keempat ya. Silakan kalau ada yang berkaitan dengan materi hari ini maupun juga materi-materi sebelumnya. Atau Pak Hendra, ada yang ingin mau disampaikan lagi yang tadi kira-kira belum sempat disampaikan? Oke, saya kira saya cukup. Jadi paling ini aja. Jadi K3 di migas ini kan yang paling rumit ya. Tapi kalau kita paham ini, kita udah paham ini, nanti kayak yang lain kita akan mudah sebenarnya. Jadi kalau orang paham safety di migas, dia bisa kerja di industri yang lain, di manufaktur ya, karena tuh resikonya lebih rendah. Kecuali penerbangan ya. Nah, penerbangan tuh agak lain
karena standarnya pun agak berbeda. Jadi kalau kita udah pegang ini, kita bisa ke tempat yang lain, Pak. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke, baik. Saya kira silakan, saya masih berikan kesempatan kalau ada yang belum puas, silakan bertanya lagi. Oke, ini dari Pak Stephen dari, sebentar saya copy dulu. Saya Stephen Johannes dari PEM ya, Politeknik, E-nya itu energi ya? Politeknik Energi Migas, mohon maaf kalau salah, AK Ya Migas. Pak, benar. Oke, apakah di kilang maupun depot penyimpanan BBM wajib ada bak pemadam walaupun dekat sumber air, misalnya laut? Silakan Pak Indra. Baik, terima kasih Pak Stephen. Wah, ini orang ahli migas nih nanya saya. Gue paham itunya. Oke Pak, jadi emang biasanya selalu ada itu Pak ya. Emang standarnya itu ada bak itu, bak pemadam kebakaran. Jadi kalau ada apa bisa ambil dari sana. Misalnya gimana kalau deket laut gitu kan. Jadi emang biasanya tetap standar kita ada bak di sana. Karena kalau dari laut kita nggak bisa langsung ngambil pompa ke sana ya. Emang bisa sebagai tambahan. Sebagai standar harus ada Pak. Nanti kalaupun kurang ya udah kita ambil dari laut, tambahkan pompa tambahan ke laut. Itu mungkin jawaban dari saya Pak Stephen. Pak Stephen barangkali mau memberikan tanggapan langsung, silakan disampaikan, atau sudah cukup? Baik, kalau tidak ada, oh sudah Pak. Oke, terima kasih Pak Stephen, ini orang migas nih ya. Oke, selanjutnya dari Pak Iwan, saya copy dulu. Saya Iwan Suryantoro dari Bandung, mau bertanya bagaimana prosedur persyaratan kesehatan dalam bekerja di migas. Ini maksudnya kesehatan personelnya Pak ya, silakan Ya, Pak. personal, ya. Oke, terima kasih Pak Iwan. Jadi pertama emang ini namanya itu fit for duty ya. Setiap orang tuh dalam kondisi sehat untuk ini. Jadi di migas itu emang selalu orang akan medical check up. Medical check up sama sekali, dan itu jadi dasar dari medical check up tuh ada beberapa standar kesehatan dia harus lolos ya. Kalau orang sakit-sakit tertentu tuh nggak bisa gitu. Ada yang pertama dari MCU, intinya dia sehat kondisinya. Kenapa? Karena kondisinya tuh kerjanya berat. Sama misalnya kayak ini Pak, di offshore, di lepas pantai, itu risikonya lebih tinggi. Orangnya pun harus benar-benar fit. Contoh sederhana aja ya. Kalau kita kan ke lepas pantai kan pakai chopper. Nah, kalau orang misalnya biasa mabok laut, ya nggak bisa kerja di lepas pantai. Dia kalau masa mabok sana, mabok laut. Nah, jadi ada beberapa standar kesehatan. Nah, apa standarnya itu masing-masing perusahaan tuh ada Pak, minimal dari MCU itu nanti dilihat apa saja masalah-masalah kesehatan yang jadi standar umum untuk seseorang bisa kerja di migas. Dan beda migas di darat sama laut Pak. Untuk laut offshore anjungan lepas pantai lebih tinggi persyaratannya itu. Nah, apa saja detailnya saya nggak bisa jelasin Pak Iwan ya, itu masing-masing perusahaan itu ada. Tapi dia akan refer ke MCU tadi itu. Nanti di MCU biasanya perusahaan migas punya dokter Pak, ada dokter sendiri. Dokter itu akan melihat oh orang ini bisa atau enggak gitu untuk kerja di lapangan. Itu mungkin dari saya Pak Iwan. Oke. Baik, Pak Iwan mau memberikan tanggapan langsung? Boleh? Silahkan, atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Baik, terima kasih Pak Iwan Suryantoro. Oke, ini masih ada waktu, mungkin satu atau dua lagi ya, kalau ada. Sebelum, mungkin kita agak cepat Pak Endra ini ya, karena menjelang buka puasa ini. Ya, okay. Jadi kita lebih cepat dari biasanya. Tapi masih ada waktu, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi jika ada. Silakan. Mungkin saya tambahkan aja Pak Gung ya, untuk lepas pantai, ini karena paling risiko tinggi ya, itu namanya ada training yang harus diikuti, namanya Basic Sea Survival sama BOSIET. Jadi minimal orang itu bisa berenang ya. Maksudnya kenapa? Kalau bot ataupun helikopternya sana jatuh, orang itu bisa aman. Nah ini trainingnya pun khusus, tuh nggak sembarangan ya. Tapi itu di standar. Basic Sea Survival sama BOSIET. Itu yang persyaratan yang ada kalau kerja di darat seperti itu, di laut lebih tinggi. Itu mungkin teman saya.
Oke, baik. Baik, sambil menunggu kalau belum ada pertanyaan lagi, saya akan men-share apa namanya tata cara ujian ya bagi peserta yang belum pernah ikut ujian di diklatkerja.com. Saya akan coba jelaskan sedikit. Pak Enda sambil menunggu menunggu waktu Pak Enda, apabila ada oh ini ada pertanyaan masuk lagi nih. Sebentar. Ini ada pertanyaan baru masuk. Oh ini kayaknya dari rekan kenal sama Pak Enda nih mungkin nih. Waduh. Saya Arif dari Etnok. Bagaimana mengontrol heat stress management terutama di musim panas di lokasi kerja berisiko tinggi? Silakan Pak Enda. Oke, terima kasih. Wah, Pak Arif ini sama-sama kita alumni ATNOK juga ya. ATNOK itu perusahaan minyaknya Abu Dhabi. Jadi gini, emang kalau di gurun pasir ya, terutama bulan Juni-Juli itu suhunya sangat tinggi, sampai 50 derajat. Nah, emang itu ada heat stress. Heat stress itu ya itu orang bisa-bisa tiba-tiba mimisan, tiba-tiba apa gitu ya, pingsan karena terlalu panas. Jadi biasanya itu emang ada program heat stress, ya minimal orang ada suruh bawa minum apa segala macam, dan di lapangan pun biasanya disediakan minuman, minum, dan orang pun akan dilihat sebelum pas keluar itu akan dicek juga suhunya seperti apa kondisinya. Jadi pengalaman saya dulu waktu di petrokimia di Abu Dhabi kan belum pasir ya, suhu 50 derajat. Nah, itu orang safety itu punya program heat stress management, bagaimana mengelola panas. Minimal, jadi kalau nggak salah, dari jam 12 siang sampai jam 3 itu orang nggak boleh kerja. Jadi kerja itu pagi, sore, atau malam. Hindari pas saat panas itu, kecuali sangat penting sekali. Yang kedua juga makanan, minuman disiapkan, dan orangnya pun dicek. Dari MCU tadi kelihatan ya, kalau orang-orang punya penyakit sesuatu yang berisiko, maka dia tidak boleh keluar. Itu kira-kira seperti itu, Pak Arif. Tapi intinya nanti biasanya dari tim HSE akan menyampaikan ada apa aja program-programnya. Itu selalu ada di terutama pas saat musim panas. Terima kasih Pak Arif. Salam ya untuk teman-teman. Oke, Pak Arif mungkin ada tanggapan balik yang mau disampaikan langsung boleh? Oke. Kalau nggak salah Pak Enda kita ada aturan untuk jamaah haji ya, mau naik haji itu ada vaksin ya, Ya, divaksin ya. meningitis ya. Itu Ya, mungkin ya. salah satu untuk antisipasi suhu tinggi juga ya di sana Oh, ya. bukan sih. Kalau itu bukan itu, Bung. Karena faktor lain ya sih. Oh, bukan karena suhu tinggi bukan ya? Bukan, bukan. Oh, oke oke. Baik. Apakah ada lagi? Oh, ini satu lagi tanya nih, Sumiati ya. Oh ya, terima kasih. Oke, saya lihat lagi. Oke, salam untuk Pak Arif. Saya dulu di Atnok Ruwes, Pak Arif. Salam teman-teman di Ruwes ya. Ini Sumiati. Oke, saya copy lagi. UIM nih saya mohon maaf Bu Sumiarti ya. UIM, Universitas apa nih? Seberapa besar minat dari perusahaan-perusahaan swasta asing untuk tetap melakukan eksplorasi di Indonesia? Nah, silakan Pak Enda, ini agak di luar konteks ya. Ya, ya, ya. Emang ini saya nggak bisa jawab kalau gini ya. Ini kan berhubungan sama bisnis. Tapi kalau secara prinsipnya ya, selama masih ada apa tuh sumbernya, sumber deposit migas, perusahaan asing akan tetap mau melakukan eksplorasi. Tapi mungkin ini masalah ini aja tentang risiko, karena ngebor itu kan nggak selalu menghasilkan, selalu ada rugi. Misalnya sekali ngebor tuh 5 juta dolar ya, nggak selalu menghasilkan, bisa jadi ada kosong gitu hasilnya tuh sumurnya. Nah itu ya itu risiko ya. Jadi seberapa besar minat, saya pikir masih mereka tetap berminat, tinggal paling bagaimana deposit sama mungkin peraturan. Saya sih kenapa perusahaan asing selama ini agak itu tuh karena peraturan Indonesia ada berubah sehingga mereka agak pikir-pikir ya. Tapi intinya mereka tetap akan berminat ya Bu. Ini bisnis ya, saya kurang paham juga detailnya gitu. Baik, terima kasih Bu Sumiarti. Nanti mungkin bisa dibahas kalau ada materi tentang investasi ya Pak Enda ya, Ah iya iya. investasi migas ya, atau ekonomi migas ya. Iya. Baik, selanjutnya ini kayaknya pertanyaan dari YouTube nih ya. Bapak Rahmat Muharjo bertanya di YouTube, manakah yang lebih aman antara migas dan biogas? Apakah standar konstruksi dan instalasi peralatannya sama?
Baik, Pak Hendra. Kalau nggak salah, biogas ini lebih rendah ya tekanan gasnya ya. Silakan Ya, Pak Hendra. oke. Terima kasih Pak Rahmat. Jadi migas itu kan metan sama-sama metan sih menghasilkan metan kan. Ada kan masih ingat pelajaran kimia ya? Ada etan, metan, butan, ada tuh C1, C2 berapa ya. Jadi sama dia menghasilkan itu juga menghasilkan metan. Biogas itu kan biasanya kayak kotoran sapi atau kotoran apa ya dikumpulkan, nanti ada mengeluarkan gas. Gas itu gas metan tadi itu atau gas butan. Itulah sama yang digunakan juga untuk pembakaran seperti LPG. Mana lebih aman ya lebih aman biogas. Karena kalau migas ya sama-sama bisa meledak ya. Tapi biogas kalaupun meledak ya tidak sebesar migas lah ledakannya itu. Jadi kalau konstruksinya standarnya biogas harusnya lebih rendah. Walaupun harusnya tetap uh, ada standar keamanan juga, minimal jangan sampai bocor, jangan sampai apa gitu ya, ada valve-nya juga. Karena ujungnya sama. Nanti untuk bakarnya bisa untuk masak ini. Jadi biogas itu jadi kotoran sapi kita buat lubang, kuburkan kotoran sapi di sana. Nah, dikirimkan bisa untuk masak. Nah, itu harus pipanya pun harus bagus juga, konstruksi tangkinya harus bagus juga. Tapi emang tidak seaman migas, tapi harus padat. Ini ada pertanyaan tambahan dari Pak Rahmat Moharjo. Apakah memungkinkan pendistribusian migas sampai ke rumah seperti halnya PDAM? Bagaimana safety-nya, Pak? Ya, Ya, gini, pipa ya, rumah gas. tangga ya, gas Ya, rumah ya. tangga ya. Betul Pak Rahmat. Ini saya jelaskan Pak Rahmat. Kalau di industri udah biasa Pak Rahmat. Industri besar, apa kalau pergi ke industri misalnya di Krakatau Steel atau di Kerawang di mana. Jadi gas itu dikirimkan pakai pipa Pak, pipa besar. Nah di luar negeri pun udah gitu, pakai pipa. Jadi kayak PDAM ya. Jadi masuk ke rumah-rumah. Nah tapi masalahnya di Indonesia itu mungkin masalah ini Pak, masalah maintenance sama masalah juga standar pemasangannya itu. So, kalau bocor ini bahaya sekali Pak. Kalau bas bocor, meledak habis satu itu. Nah, itulah yang masih kurang di negeri kita. Di luar negeri biasa Pak, memungkinkan seperti itu. Gas distribusikan ke industri, sampai ke rumah-rumah juga. Saya masih ingat tempat saya dulu waktu saya tinggal di Abu Dhabi itu, ya tuh kita gasnya kayak gitu Pak, pakai pipa, bukan pakai tabung. Tapi emang harus bagus itu, dimonitor, di maintenance pipanya itu. Yang saya bocor. Di Indonesia masalahnya itu saja Pak. Risikonya tinggi kalau bocor, sehingga akhirnya lebih aman orang ya pakai tabung gas itu, tabung melon disebarkan. Jadi kalau yang mungkin itu Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, apalagi ada lagi yang bertanya? Silahkan kalau ada pertanyaan lagi.